Sorry ass DJ. Di makam Raja Ilahi, tubuh Raja Ilahi Jin, api yang tak tertandingi memenuhi seluruh ruang. Luo Feng di Menara Bintang sangat terkejut, dia tahu bahwa langkah ini, Lai Yuansu, telah memprovokasi penguasa makam Raja Dewa, dan pihak lain harus berada di atas Raja Dewa. Bahkan jika dia berada di Menara Bintang harta karun tertinggi dari istana tingkat Raja Dewa saat ini, dia tidak memiliki rasa aman sedikit pun. Karena suara pihak lain tidak terpengaruh oleh dinding menara sama sekali, jika yang lain parti meluncurkan serangan mental, dia takut akan sulit baginya untuk menolak. Dan Morosa, yang berdiri di samping Luo Feng, juga mempertahankan keadaan siaga tertinggi. Pada saat itu, kenyamanan seharusnya menemukan keberadaan binatang itu. Keberadaan hebat, di galaksi, anggota inti dari agama ilahi leluhur bawah, baru saja tidak punya pilihan selain berani menyerang naga api. Tolong maafkan aku, kata Luo Feng, dengan sikap yang sangat hormat, yang merupakan rasa hormat yang harus diberikan kepada yang kuat. Kamu, ya, Yuan, dari murid. Suara yang tak tertandingi itu bertanya langsung. Tidak, bukan, hanya kebetulan aku mempelajari teknik primordial. Luo Feng tidak berani berpura-pura, dan menjawab dengan jujur. Ya, Lai Yuansu, yaitu, murid Yuan. Suara agung itu berlanjut, tetapi kemampuan bahasanya jelas meningkat. Sepertinya keberadaan ini harus mengenal Yuan, tapi aku tidak tahu apakah hubungan mereka adalah musuh atau teman. Luo Feng berpikir dalam hati. Murid Yuan, mengapa kamu datang ke sini, makam, mengapa kamu ingin menyerangku? Suara itu datang lagi, dan secara bertahap dimungkinkan untuk berkomunikasi secara normal. Hati Luo Feng bergetar, dia dengan jelas menyerang naga api. Bagaimana mungkin keberadaan ini mengatakan bahwa serangan itu adalah dia? Mungkinkah semua naga api hanya sebagian dari dirinya? Atau, semua api di makam Raja Dewa adalah tubuhnya? Keberadaan yang hebat, saya tidak berani memiliki kebencian sedikit pun. Saya di sini untuk menyelamatkan guru saya, yang adalah pemilik tubuh ini, jawab Luo Feng dengan hormat. Ini makam, orang mati, harus dimusnahkan. Keberadaan mengulangi apa yang disampaikan ke dunia jin sebelumnya, tetapi kali ini sangat lengkap. Tapi guru, meskipun tubuhnya sudah mati, kesadaran spiritualnya masih hidup. Dia telah bereinkarnasi ke alam semesta kecil ini. Cepat atau lambat, dia akan mampu menembus Raja Dewa, berjalan keluar dari makam, dan terlahir kembali. Kata Luo Feng bersemangat. Kuburan, hanya ada kematian, tidak ada kehidupan baru. Jawaban suara itu singkat. Tidak, ada kehidupan dan ada kematian, tetapi tempat kematian bisa menjadi kehidupan, jika tidak, aturan tertinggi tidak akan mengizinkan guru untuk bereinkarnasi di makam Raja Dewa ini, tolong biarkan guruku pergi. Luo Feng menjelaskan cepat dan pindah aturan tertinggi. Jika ada kehidupan, akan ada kematian, dan jika ada kehidupan, akan ada kematian. Saya telah mendengar ini, keberadaan besar itu sepertinya berpikir sejenak, dan akhirnya melanjutkan. Oke, aku berjanji padamu. Tubuh ini tidak akan diserang olehku lagi, tetapi terserah padanya untuk melarikan diri. Luo Feng sangat gembira saat mendengar ini, dan buru-buru berterima kasih padanya. Keberadaan hebat, aku berani bertanya, siapa kamu? Tanya Luo Feng. Saya, Wu Ming, tetapi Yuan memanggil saya, leluhur api, Anda juga bisa memanggil saya leluhur api. Eksistensi agung itu menjawab. Leluhur api, leluhur api. Luo Feng berpikir sendiri tentang nama yang diberikan Yuan pada keberadaan ini. Mungkinkah itu adalah leluhur dari semua api? Leluhur api, bolehkah saya bertanya, apakah Anda ada di luar Raja Dewa? Luo Feng akhirnya mengajukan pertanyaan yang telah kusut di hatinya. Yang disebut Raja Dewa adalah alam tertinggi dari semua kehidupan. Di atas Raja Dewa, hanya ada hukum, jawab leluhur api. Hanya ada hukum? Hanya ada hukum, maka kamu. Meskipun Luo Feng terkejut, dia sudah tahu jawabannya di dalam hatinya. Saya, tentu saja, adalah hukum asal mula api. Jawaban leluhur api adalah seperti yang dipikirkan Luo Feng. Bagaimana dengan Yuan? Dia, apakah dia juga seorang hukum? Luo Feng kemudian bertanya. Galaksi, jangan khawatir, saya telah berada di sini untuk reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, dan saya sudah lama tidak berbicara dengan siapapun. Apakah Anda ingin mendengarkan saya bercerita? Kata Fire Ancestor,
kemampuan bahasanya tidak berbeda dari biasanya. Tentu saja, ini kehormatan saya, Luo Feng dengan cepat menjawab. Setiap kali dia mendengarkan cerita, dia selalu mempelajari rahasia yang menghancurkan dunia, seperti Dewa Raja Jin dan Dewa Raja Wu untuknya. Saya takut cerita yang diceritakan oleh keberadaan di depan saya ini bahkan lebih menakjubkan daripada dua yang pertama. Apa yang akan saya ceritakan adalah kisah penciptaan benua asal ini. Benar saja, kalimat pertama leluhur api memenuhi Luo Feng dengan antisipasi. Sebelum alam semesta asli Anda lahir, itu hanyalah singularitas dengan energi tak terbatas dan volume kecil tak terhingga, tanpa waktu dan ruang. Kemudian singularitas ini meledak dan berubah menjadi segala sesuatu dalam ruang dan waktu di alam semesta asli. Namun, sebelum benua asal ini lahir, itu hanya kekacauan, tanpa awal dan tanpa akhir, dan kekacauan tanpa batas. Dan kemudian untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kekacauan ini benar-benar terbelah, dan energi besar yang dihasilkan ketika kekacauan itu terpecah berubah menjadi sumber asli alam semesta. Saya lahir pada saat itu. Tentu saja, bukan hanya saya, tetapi juga berbagai asal-usul alam semesta lainnya, yang semuanya lahir pada saat itu. Sebenarnya, kita bukan kehidupan, tetapi hanya perwujudan sumber energi murni, dan kita hanya memiliki kesadaran diri. Kemudian, kami membentuk dunia baru ini sesuai dengan bentuk kami sendiri, dan generasi selanjutnya menyebut apa yang kami lakukan sebagai hukum. Luo Feng terpesona mendengar bahwa hukum lahir seperti ini, tetapi hukum macam apa inkarnasi Yuan? Jadi, dunia kita memiliki hukum operasi, tetapi untuk waktu yang lama, dunia ini tidak memiliki kehidupan. Nenek moyang api melanjutkan. Sampai suatu hari, di pusat dunia ini, cahaya keemasan turun, yang kemudian Anda sebut sebagai aturan tertinggi, dan datang ke dunia ini. Aturan tertinggi ini telah dibagi menjadi dua dan berubah menjadi dua asal baru alam semesta, atau hukum baru. Mereka adalah hukum kehidupan dan hukum kehancuran, dan mereka telah menjadi nenek moyang kehidupan dan nenek moyang kehancuran. Setelah mereka datang, dunia menjadi lebih hidup, dan berbagai suku mulai lahir di sini, tumbuh, makmur, menurun, dan akhirnya mati. Luo Feng tercengang, hukum kehidupan dan hukum kehancuran sebenarnya terpisah dari aturan tertinggi, atau mereka hanyalah dua sisi dari aturan tertinggi. Ketika dunia ini mencapai puncaknya, kami memutuskan untuk membuka dunia baru di luar dunia ini, yang sekarang Anda sebut alam semesta asli dan laut alam semesta. Nenek moyang api melanjutkan. Membuka dunia baru adalah tindakan yang sangat sulit, tetapi kita semua menikmatinya dan bekerja keras untuk menciptakan dunia. Di dunia baru, kita semua telah meninggalkan asal kita, sehingga dunia dapat berjalan sesuai dengan hukum kita, seperti benua asal. Namun, tidak seperti benua asal, dunia yang kita ciptakan akan dihancurkan sesekali, dan kemudian terlahir kembali. Ini adalah usulan leluhur kehancuran. Nenek moyang kehidupan setuju, dan kita secara alami tidak memiliki pendapat, jadi aturan tertinggi datang lagi, ditakdirkan untuk reinkarnasi alam semesta asli. Leluhur api, apakah aturan tertinggi ini dibuat olehmu? Luo Feng tidak bisa tidak bertanya, alam semesta primordial sebenarnya dikembangkan oleh makhluk-makhluk besar ini, dan alam semesta primordial diciptakan dan dihancurkan oleh mereka. Itu bukan kita, itu ditentukan oleh leluhur kehidupan dan leluhur kehancuran. Mereka awalnya berasal dari aturan tertinggi, dan aturan tertinggi adalah kehendak mereka yang bersatu. Jawab leluhur api. Luo Feng mengerti bahwa ketika hidup dan mati disepakati dalam keputusan yang sangat penting, maka aturan tertinggi akan datang. Dengan cara ini, kami menciptakan satu demi satu dunia baru, sampai setelah menyelesaikan ke-3000 dunia baru, ada kontradiksi di dalam diri kami. Leluhur api melanjutkan. Kontradiksinya berasal dari leluhur kehidupan dan leluhur kehancuran. Nenek moyang kehancuran mengatakan bahwa jika ada kehidupan, akan ada kematian, dan akan ada kehidupan baru setelah kematian. Benua asal juga harus mengalami kehancuran total seperti lainnya, dunia baru. Tetapi leluhur kehidupan tidak setuju. Pada saat ini, banyak makhluk kuat di benua asal mengikutinya, menghormatinya, memujanya, dan bahkan menciptakan agama untuknya, menghormatinya sebagai dewa pendiri. Dia juga memiliki perasaan yang mendalam untuk makhluk-makhluk ini. Dia tidak tahan melihat pengikutnya dihancurkan. Pada saat yang sama, dia tidak yakin apakah benua asal dapat dilahirkan kembali setelah kehancuran, karena ini bukan dunia yang kita ciptakan setelahnya, semua.
Leluhur kehancuran secara langsung memulai aksi menghancurkan dunia, dan leluhur kehidupan harus bertarung dengannya, dan tidak ada cara untuk menang atau kalah. Pertempuran itu mengejutkan dunia dan sangat tragis, tetapi tidak ada yang tahu hasilnya. Tetapi sejak itu, baik leluhur kehidupan dan leluhur kehancuran telah menghilang, hanya menyisakan lubang hitam ruang waktu yang sangat besar di tengah-tengah dunia, lautan ketiadaan. Luo Feng terpesona ketika dia mendengar lubang hitam besar di lautan ketiadaan, seluruh tubuhnya bergetar, dan dia mengerti. Lalu leluhur kehancuran adalah leluhur dari binatang dunia. Tanya Luo Feng. Ya, binatang buas dunia di sekitarmu adalah keturunannya, tapi aku tidak tahu mengapa aturan tertinggi mengizinkan kehidupan untuk memperbudak binatang dunia, kata leluhur api. Nenek moyang kehidupan, mungkinkah Yuan? Luo Feng kemudian mengungkapkan tebakannya. Ya, leluhur kehidupan, dewa pendiri tertinggi, dan Yuan, hanyalah salah satu dari banyak namanya. Bahkan dalam agama leluhur, hanya level tertinggi yang mengetahui identitas Yuan, kata leluhur api. Luo Feng mengerti mengapa tingkat tertinggi dari sekte dewa leluhur telah menemukan bahwa dia memiliki budak binatang buas dunia dan teknik primordial, tetapi tidak ada gerakan sama sekali. Ketika dia tumbuh ke tahap yang sesuai, level tertinggi akan menemukannya lebih cepat, atau nanti. Nenek moyang api, bahkan tidak bisakah kamu menemukan leluhur kehidupan dan leluhur kehancuran? Luo Feng bertanya, mereka semua milik hukum, dan mereka semua adalah keberadaan seperti asal, dan harus ada hubungan khusus di antara mereka. Sebagai hukum asal, kami selalu terhubung dengan asal benua asal dengan cara yang melampaui ruang dan waktu, dan mempertahankan operasi yang teratur di dunia ini. Nenek moyang api menghela nafas pelan, seolah mengingat masa lalu. Kami telah berbagi pengalaman satu sama lain dan bertukar wawasan kami sendiri melalui hubungan ini. Ini adalah perasaan indah yang tak terlukiskan. Leluhur api melanjutkan. Tapi setelah pertempuran itu, kita tidak bisa lagi merasakan informasi apapun dari nenek moyang kehidupan dan nenek moyang kehancuran, tapi kita yakin bahwa mereka masih ada di dunia ini. Jika tidak, hukum yang diturunkan dari mereka akan tidak ada lagi, pasti runtuh dalam sekejap. Luo Feng merenungkan kata-kata leluhur yang terbakar, ternyata jika ada hukum asal yang hilang, benua asal tidak akan ada lagi, setidaknya, tidak lagi dalam bentuk ini. Namun, hilangnya mereka memiliki dampak besar pada benua asal yang awalnya makmur, kata leluhur api lagi. Proses kehidupan dari lahir, menua, lalu mati alami sudah mulai melambat atau bahkan mandek, dan proses kembalinya alam semesta juga menjadi lambat. Masa keemasan benua asal sudah tidak ada lagi, ada. Zaman keemasan benua asal, Luo Feng bertanya dengan linglung. Ya, itu adalah era yang sangat indah, setidaknya di mata kita. Segala sesuatu di benua asal beroperasi sesuai dengan hukum yang kita tetapkan. Nenek moyang api mengatakan bahwa di mata hukum, dunia beroperasi sesuai dengan aturan, mereka mengatur, alam adalah waktu terbaik. Juga, katamu dari lahir sampai tua, lalu sampai kematian alami. Luo Feng sangat bingung. Bukankah hidup ini abadi selama mencapai keabadian? Terlebih lagi, hampir semua kehidupan di benua asal ini dapat mencapai keabadian ketika mencapai usia dewasa. Tanya Luo Feng. Tidak, tidak ada keberadaan yang bisa bertahan selamanya, bahkan hukum kita sendiri. Nenek moyang api tampak sedikit sedih. Ada kehidupan dan ada kematian. Kehidupan lahir dari sumbernya, lalu tumbuh, akhirnya menua, mati, kembali ke sumber alam semesta, dan kemudian beredar lagi. Ini adalah siklus yang tidak berubah. Nenek moyang api dikatakan. Luo Feng dengan hati-hati memahami kata-kata leluhur api, ternyata tidak ada keberadaan yang bisa bertahan selamanya. Galaksi, apakah kamu ingin tahu asal-usul makam Raja Dewa? Leluhur api bertanya sebagai gantinya. Senior tolong beritahu saya. Luo Feng dengan hormat berkata, tentu saja dia sangat tertarik dengan ini. Makam Raja Dewa ini awalnya adalah semua hukum sumber kita, peringatan untuk kelahiran Raja Dewa pertama di benua asal ini. Leluhur api berkata perlahan. Raja Dewa pertama, keberadaan besar macam apa itu? Luo Feng berpikir dalam hati. Raja para dewa adalah alam tertinggi yang dapat dicapai oleh semua makhluk di benua asal. Untuk makhluk besar seperti itu, bahkan kita, yang adalah hukum asal, akan memberi mereka rasa hormat tertentu. Nenek moyang api terdengar bergemuruh. Raja Dewa pertama yang lahir di benua asal, bernama Kaisar Si,
adalah salah satu makhluk tertua yang lahir di dunia ini, dan dapat dikatakan bahwa dia adalah kehidupan paling primitif yang diciptakan oleh leluhur kehidupan. Kaisar Si, itu adalah Raja Dewa yang menciptakan Kaisar Si. Dia adalah eksistensi kuno. Luo Feng tidak bisa menahan nafas ketika dia mendengar kata-kata itu. Ini dia, game yang dia buat sangat menarik, dan bahkan kami menikmatinya. Kata leluhur api lagi. Namun, makhluk tirani seperti itu pasti akan menyerap sejumlah besar energi sumber kosmik. Dan kehidupan baru masih berkembang biak dan berkembang, asal-usul alam semesta terbatas. Luo Feng pasti memahami kebenaran ini, sebagai penguasa alam semesta primordial, jumlah dewa sejati dan dewa sejati yang kosong yang telah menerobos dalam beberapa reinkarnasi ini terlalu besar, dan bahkan dia bisa dengan jelas merasakan pengurangan sumber energi dari alam semesta purba. Jadi, setelah negosiasi, leluhur kehancuran dan leluhur kehidupan menetapkan aturan tertinggi. Batas hidup Raja Dewa dari benua asal adalah 1000 reinkarnasi, dan orang suci itu disebut 100 reinkarnasi, dan sisanya adalah reinkarnasi, kuat memiliki nomor tetap mereka sendiri, kata Su. Hanya ada 1000 reinkarnasi. Tapi aku dengan jelas belajar dari informasi internal Sekte Dewa Leluhur bahwa beberapa Raja Dewa kuno telah ada selama lebih dari puluhan ribu reinkarnasi. Luo Feng sedikit bingung. Ini justru karena perang itu. Leluhur api berkata perlahan. Sejak leluhur kehidupan dan leluhur kehancuran keduanya menghilang, tatanan asli benua asal telah kacau, kehidupan abadi ke atas tidak lagi memiliki batas kehidupan, dan kecepatan energi kembali ke asal alam semesta, setelah kematian yang kuat menjadi sangat lambat. Jenazah raja setelah kejatuhannya hampir tidak akan pernah bisa kembali ke asalnya. Hasilnya adalah sumber energi dari benua asal secara bertahap menyusut, dan kelahiran kehidupan baru serta terobosan yang kuat menjadi semakin sulit. Jadi, setelah mendiskusikan sisa hukum sumber, saya datang ke makam Raja Dewa ini, dan mengubah tempat ini yang semula digunakan untuk memperingati pembangkit tenaga listrik besar menjadi krematorium seperti sekarang. Suara leluhur api meratap Sen. Luo Feng mengalihkan pandangannya untuk melihat mayat mengambang Raja Dewa Jin. Ini adalah tujuan akhir dari semua Raja Dewa. Jika dia menjadi Raja Dewa, saya tidak tahu apakah itu akan turun sampai hari ini. Oke, ceritanya sudah selesai. Leluhur api berkata perlahan. Sekarang, saatnya untuk memberitahu Anda apa yang saya ingin Anda lakukan. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Ternyata dia memiliki syarat untuk mendengar sebuah cerita, tetapi karena leluhur api telah melepaskan Raja Jin, itu masih baik-baik saja melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Leluhur api, selama aku bisa melakukan sesuatu, aku akan melakukan yang terbaik lain kali. Jawab Luo Feng. Saya ingin Anda menemukan leluhur kehidupan dan leluhur kehancuran. Ini juga arti dari hukum kita secara keseluruhan. Nenek moyang api berkata, jelas hukum asal lainnya telah mengetahui keberadaan Luo Feng melalui koneksi melampaui waktu dan ruang. Tapi kamu bahkan tidak bisa menemukannya di dalam hukum itu sendiri, bagaimana aku bisa menemukannya? Luo Feng sedikit mengernyit ketika mendengar ini. Tidak, kamu akan menjadi leluhur kehidupan, dan kamu secara alami adalah satu-satunya penerus leluhur kehidupan. Selama kamu tidak jatuh, suatu hari kamu akan menemukan leluhur kehidupan. Kata leluhur api. Apalagi, kamu sebenarnya bisa memperbudak keturunan leluhur kehancuran. Lihatlah peluang yang kamu dapatkan. Jika kamu tidak dapat menemukannya, siapa lagi yang bisa menemukannya? Kata leluhur api lagi. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Morosa di sampingnya. Dia tidak berbicara, tetapi alisnya berkerut. Dia jelas masih terkejut bahwa dia adalah keturunan dari leluhur kehancuran. Lalu bagaimana aku harus mencarinya? Luo Feng bertanya. Kamu tidak perlu mencarinya dengan sengaja, mungkin sebentar lagi mereka akan menemukanmu sendiri, kata leluhur api. Oke, tapi bagaimana jika aku menemukannya? Luo Feng berpikir dalam hati, dia tidak perlu keluar untuk mencari mereka, dia hanya mengambil alih pekerjaan itu. Beritahu mereka bahwa semua hukum lain mengharapkan mereka untuk kembali ke tempat asalnya, kata leluhur api. Hanya menyampaikan kalimat ini, Luo Feng bertanya. Ya, mereka tahu kita sedang menunggu, tapi kita sudah menunggu terlalu lama. Leluhur api berkata lagi, tetapi Luo Feng berpikir dalam hati, lalu mengapa kamu ingin aku berbicara omong kosong? Galaksi,
Kamu telah mempelajari teknik elemen leluhur kehidupan dan keturunan binatang buas yang memperbudak leluhur kehancuran. Dapat dikatakan bahwa hukum kehidupan dan kehancuran telah memberimu banyak hadiah. Sekarang, aku juga akan memberimu hadiah hukum asal apiku. Suara leluhur api bergemuruh. Hadiah. Luo Feng sangat gembira ketika mendengar kata-kata itu. Sebenarnya ada manfaat seperti itu. Hadiah hukum asal api pasti tidak akan lebih buruk dari 2 hadiah sebelumnya. Pada saat ini, naga api yang awalnya terperangkap di ruang penindasan menara bintang melolong panjang, dan kemudian melewati lapisan penghalang di dalam menara bintang seolah-olah tidak penting, dan datang ke tempat Luo Feng berada. Api, naga api. Luo Feng melihat naga api di depannya, yang telah menyusut menjadi hampir sama dengan tinggi badannya, sedikit bingung. Ya, itu adalah bagian dari tubuh saya dan penjelmaan hukum asal-usul api. Ini adalah hadiah saya untuk Anda, kata leluhur api. Begitu leluhur api selesai berbicara, naga api, yang tingginya hampir sama dengan Luo Feng, menyusut lagi, dan kemudian berubah menjadi pita merah dan menembak langsung ke lengan kiri Luo Feng. Luo Feng tidak menghindar, pada kenyataannya, dia tidak punya waktu untuk menghindar, dan pita merah langsung tenggelam ke lengan kirinya. Ini, Luo Feng melihat lengan kirinya, pola berbentuk naga merah pucat muncul, dan ada pita samar pada garis berbentuk naga. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa pemahamannya tentang hukum api telah mencapai kesempurnaan, yang dapat dikatakan sebagai yang tertinggi. Dilihat dari kedalaman persepsi hukumnya dapat dibedakan menjadi sentuhan, masuk, pengenalan, pemahaman keabadian, kontrol, kesempurnaan, dan integrasi bijak. Persepsi hukum Luo Feng sebelumnya memang sangat tinggi, tetapi kecuali hukum emas, waktu, dan ruang, yang telah mencapai tingkat fusi, hukum tingkat rendah lainnya hanya pada tahap yang sempurna. Ini juga alasan mengapa Luo Feng masih belum bisa mencapai gelar santo. Terima kasih banyak, senior. Luo Feng dengan hormat memberi hormat. Sekarang hukum api dapat digabungkan sekaligus, dia secara alami sangat senang, tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa peran naga api ini tidak akan pernah hanya untuk meningkatkan kemampuannya, pemahaman tentang hukum api sederhana. Dia juga merasakan kekuatan sumber hukum yang kuat di lengan kirinya. Di masa depan, kamu akan kebal terhadap semua serangan oleh hukum api, dan seiring dengan bertambahnya kekuatanmu, kekuatan sumber api di lengan kirimu juga akan menjadi lebih kuat. Cara menggunakannya terserah kamu, kata nenek moyang api. Luo Feng sangat gembira, tidakkah dia bisa dengan mudah mengambil alih ledakan berapi Jaina dengan wajahnya. Ada juga kekuatan sumber api, dia bisa merasakan kekuatan besar dan tak tertandingi di lengan kirinya sekarang, dan ketika dia tumbuh menjadi raja para dewa, jika kekuatan itu digunakan dengan baik, aku takut dia bisa melampaui harta karun raja para dewa. Luo Feng sangat bersemangat sehingga dia tidak tahu harus berkata apa, tetapi suara leluhur api terdengar lagi. Jangan berterima kasih padaku, ini yang pantas kamu dapatkan. Jika kamu menemukan hukum sumber lain di masa depan, mereka juga akan memberimu hadiah. Hukum asal lainnya, kemana saya harus pergi untuk menemukannya? Luo Feng bertanya dengan cepat. Kamu cukup serakah, kamu akan bertemu denganmu jika kamu memiliki kesempatan, dan kamu tidak akan menemukannya jika kamu tidak memiliki kesempatan. Suara leluhur api membawa sedikit senyuman. Harta, tentu saja, semakin banyak semakin baik. Luo Feng terkekeh. Oke, aku harus terus tidur. Suara leluhur api terdengar lagi. Galaksi, ingat apa yang kamu janjikan kepada kami, temukan leluhur kehidupan, temukan leluhur kehancuran, dan beritahu mereka bahwa kami telah menunggu mereka kembali. Kemudian, tanpa menunggu Luo Feng berbicara, nyala api yang tak terbatas itu memudar dan semuanya kembali tenang, nyala api yang tak terbatas memudar, dan leluhur api tertidur lelap lagi. Luo Feng dan Morosa di sampingnya saling memandang, dan keduanya memiliki ekspresi rumit di mata mereka. Ternyata garis keturunan binatang duniaku sebenarnya berasal dari leluhur kehancuran, kata Morosa, dan dia akhirnya mengerti asal-usul kelompok etnisnya. Tidak heran kamu Raja Binatang Buas dunia sangat tirani dan memiliki status yang sebanding dengan alam semesta asli. Luo Feng juga tertawa. Morosa, bekerja keras, mungkin aku akan memeluk pahamu di masa depan. Tuan, apa yang Anda bercanda? Anda tidak hanya mempelajari teknik pengaturan primordial, tetapi kali ini, Anda juga menerima hadiah dari leluhur api. Prestasi Anda tidak terbatas.
Anda perlu menutupi sedikit lebih banyak di masa depan. Morosa juga tertawa. Hehe, saya harap begitu. Nah, saatnya untuk kembali ke dunia jin, kata Luo Feng, dan kemudian menerbangkan menara bintang ke dunia jin, dan Morosa juga kembali ke tubuhnya. Menara bintang melewati dinding membran alam semesta dunia Jinzi, dan sekelompok orang yang duduk di gunung telah menunggu lama. Luo Feng, apa yang terjadi barusan? Apa yang terjadi dengan api yang tak terbatas itu? Guru, jangan khawatir, masalahnya telah diselesaikan, mari kita pergi ke lembah para dewa dan membicarakannya. Luo Feng tersenyum ringan. Saat berikutnya, di kediaman tamu gunung di lembah para dewa, Luo Feng dan tamu gunung duduk saling berhadapan. 4 jenderal dan 4 pemimpin sudah pensiun. Lagi pula, ada beberapa hal yang tidak cocok untuk mereka ketahui. Luo Feng, ketika api tanpa batas muncul barusan, aku merasa bahwa dunia jin terbakar 10 juta kali lebih cepat. Kekuatan itu membuatku putus asa. Namun, saya merasa bahwa dunia Jinzi tidak lagi menerima dunia luar. Bahkan jika saya tidak memberkati saya sama sekali, tidak apa-apa. Ada apa? Hehe, guru, jangan khawatir, kata Luo Feng dengan mudah. Saya telah bernegosiasi dengan pemilik makam Raja Dewa. Guru, Anda dapat dengan aman kembali ke alam Raja Dewa di sini, dan Anda tidak akan diganggu lagi. Pemilik makam Raja Dewa, itu, naga api itu. Kata tamu gunung itu dengan heran. Bisa dikatakan begitu. Luo Feng menjawab dengan ambigu, sebenarnya naga api itu memang bagian dari leluhur api. Luo Feng, naga api itu baru saja berjanji padamu. Berapa harga yang dia ingin kamu bayar? Tamu gunung itu sedikit cemas, dia tidak ingin menyakiti Luo Feng karena dirinya sendiri. Guru, jangan gugup, murid itu tidak hanya tidak membayar harga apapun, tetapi mendapat beberapa manfaat. Tetapi saya tidak dapat memberitahu Anda secara detail. Luo Feng juga sangat tersentuh ketika dia tahu bahwa para pendaki gunung peduli, tetapi tidak nyaman untuk menceritakan detail spesifik dari leluhur api. Oh, itu bagus. Duduk di gunung merasa lega ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia tidak melangkah lebih jauh. Luo Feng, bagaimana seharusnya kamu membalas misi ini? Tamu gunung itu berbalik untuk bertanya. Dia juga tahu target misi Luo Feng untuk makam Raja Dewa kali ini. Misi ini, tentu saja, gagal. Luo Feng tersenyum tak berdaya. Jika misi Sekte Dewa Leluhur gagal, tidak akan ada penalti, selama Anda tidak mati dalam misi. Tentu saja, jika misi gagal, hadiah tidak akan tersedia lagi, dan kegagalan misi juga akan menempati jumlah misi yang tersedia. Tapi aku gagal dalam misi ini, dan mungkin seseorang akan mengambilnya lagi. Aku harus memikirkan bagaimana caranya agar Sekte Dewa Leluhur membatalkan misi ini. Luo Feng memikirkan ini dan sakit kepala. Mudah ditangani. Duduk di gunung sambil tertawa. Kamu hanya perlu melaporkan kebenaran kepada para dewa leluhur, dan katakan padaku bahwa aku bersedia bergabung dengan inti para dewa leluhur ketika aku mencapai Ratu Dewa lagi. Guru, apakah Anda ingin bergabung dengan inti dari Sekte Dewa Leluhur? Luo Feng sedikit terkejut. Hei, sebelum aku dihancurkan oleh 3 bajingan si Guo, aku berpikir untuk bergabung dengan inti dari agama Dewa Leluhur, jadi setidaknya aku tidak akan kehilangan nyawaku. Tetapi pada akhirnya, saya masih enggan melepaskan bawahan saya yang telah lama bersama saya, serta sungai dan gunung yang telah saya usahakan dengan keras, dan saya tidak mau terikat oleh leluhur, agama, jadi saya akhirnya menyerah bergabung dan memilih untuk bertarung dengan si Guo, dan berakhir di tempat saya hari ini. Memikirkan situasi di mana dia meninggal dan negara hancur, Sisan tampak muram dan tampak sangat menyesal. Raja Dewa inti dari agama leluhur dilindungi oleh agama leluhur, tetapi pada saat yang sama juga dibatasi, dan tidak dapat lagi berpartisipasi dalam sengketa wilayah benua asal. Tapi sekarang aku memikirkannya, negara itu hilang. Jika kamu memiliki lebih banyak pengekangan, lebih baik untuk bergabung dengan inti dari agama Dewa Leluhur. Belum lagi bahwa kamu juga anggota dari agama Dewa Leluhur sekarang, tamu gunung menghela nafas. Jika saya bergabung dengan agama Dewa Leluhur, meskipun Anda gagal dalam misi ini, Anda mungkin bisa mendapatkan hadiah. Tamu gunung itu berkata sebaliknya. Hadiah, Luo Feng sedikit bingung. Laporkan saja kembali dan katakan bahwa saya setuju untuk bergabung dengan inti Sekte Dewa Leluhur setelah bujukan Anda. Tamu gunung itu tertawa.
Masuk akal. Luo Feng segera mengerti bahwa Raja Dewa juga merupakan kekuatan tempur yang sangat penting untuk agama Dewa Leluhur. Jika dia bisa membujuk Raja Dewa untuk bergabung dengan inti agama Dewa Leluhur, dia secara alami akan memberikan kontribusi besar dan bisa diberi imbalan. Namun, saya tidak bisa membiarkan 3 bajingan si Guo tahu tentang berita saya. Meskipun mereka hanya anggota periferal, mereka masih memiliki beberapa koneksi dan kekuatan dalam agama Dewa Leluhur. Akan merepotkan untuk memberitahu mereka. Lalu bagaimana aku harus melaporkannya? Luo Feng juga sedikit bingung. Temukan tetua langsung Anda untuk melapor langsung ke Dewan Tertinggi. Atau, ketika Anda membalas misi kepada penjaga makam Raja Dewa, beritahu dia. Dia juga harus dapat menghubungi Dewan Tertinggi secara langsung. Zhong San berkata, sebelumnya dia sudah mengetahui tentang Raja Dewa Kebijaksanaan Giok dari mulut Luo Feng. Oke, kalau begitu ketika aku keluar, aku akan memberitahu Dewa Raja Giok Kebijaksanaan tentang ini secara langsung. Luo Feng berpikir sejenak dan kemudian menjawab. Selain itu, Anda menyerahkan kristal kekuatan suci saya kepada Dewa Raja Giok Kebijaksanaan. Anda tidak dapat terhubung ke alam semesta virtual manapun di makam Raja Dewa ini, dan token komunikasi tidak berguna, tetapi melalui kristal kekuatan surgawi saya, Dewa Raja Giok Kebijaksanaan masih bisa dihubungi. Milikku, dan yang lainnya untukmu. Sitting Hill mengeluarkan 2 kristal yang bersinar dengan cahaya keemasan dan memberikannya kepada Luo Feng. Kristal kekuatan suci, bukankah itu yang bisa dibuat oleh seorang Raja Dewa dari kekuatan sucinya sendiri? Guru, apakah kamu masih seorang suci? Luo Feng berkata dengan tidak bisa dijelaskan. Ya, memang benar bahwa hanya Raja Dewa yang bisa memperbaikinya, tapi aku hampir tidak bisa memperbaikinya dengan mengandalkan asal-usul dunia jin. Tamu gunung itu menjawab. Jadi begitu, kalau begitu aku bisa menghubungimu kapan saja, Guru. Luo Feng tersenyum. Kamu tidak bisa melakukannya sekarang. Hubungan melalui kristal kekuatan suci adalah komunikasi antara jiwa dan jiwa. Hanya kehendak yang bisa mencapai alam raja para dewa. Tamu gunung itu menggelengkan kepalanya. Luo Feng tertegun sejenak, ternyata ada persyaratan seperti itu untuk menggunakan kontak kristal kekuatan suci. Namun, keinginannya sekarang berada di puncak menjadi orang suci, diperkirakan ketika kekuatan tubuhnya menembus untuk menjadi orang suci, kehendaknya akan mencapai alam raja para dewa. Ngomong-ngomong, Guru, kamu mengatakan bahwa semua yang terjadi di makam Raja Dewa barusan, apakah Raja Dewa Kebijaksanaan Giok tahu? Luo Feng berbalik untuk bertanya. Seharusnya tidak, api tadi dan naga api sebelumnya, hanya dihasilkan di tubuh asliku, dan seharusnya tidak ada perubahan di ruang lain di makam Raja Dewa. Kata tamu gunung. Luo Feng diam-diam bersukacita, dia tidak tahu apakah Raja Dewa Kebijaksanaan Giok tahu tentang keberadaan leluhur api, tetapi setidaknya dia tidak ingin orang lain tahu bahwa dia telah berkomunikasi dengan leluhur api. Keduanya terus mengobrol banyak, dan akhirnya Luo Feng meninggalkan kalimat, Guru, saya menunggu Anda kembali di benua asal. Lalu dia bangkit dan pergi. Melihat ke arah di mana Luo Feng menghilang, tamu gunung yang duduk itu hanya bisa menghela nafas, saya benar-benar memiliki murid yang baik. Di istana termegah di ruang cangkang bintang neutron, Luo Feng telah melaporkan berita tentang Raja Ilahi Jin kepada Dewa Raja Giok Kebijaksanaan di depannya. Mata indah Raja Dewa Yuzi bergerak, dan dia berkata dengan tegas, Yin He, maksudmu Raja Dewa Jin telah bereinkarnasi di makam Raja Dewa ini, dan setelah kembali ke alam Raja Dewa, kamu bersedia menjadi Raja Dewa secara langsung berafiliasi dengan inti agama leluhurku. Luo Feng segera menjawab, itu benar, Guru juga memintaku untuk menyerahkan kristal kekuatan sucinya kepadamu sebagai bukti. Kemudian Luo Feng mengirim kristal yang bersinar dengan cahaya keemasan kepada Dewa Raja Giok Kebijaksanaan. Raja Dewa Yuzi mengambil kristal itu, dan setelah beberapa saat, senyum muncul di wajahnya, dan dia terkekeh, Yin He, misimu ke makam Raja Dewa kali ini telah dipastikan gagal. Suara babata terdengar di benak Luo Feng, Tuan, alam semesta Dewa Leluhur mengirim pesan yang mengonfirmasi bahwa misi Anda gagal dan Anda tidak bisa mendapatkan hadiah apapun. Setelah meninggalkan ruang aneh di makam Raja Dewa, Luo Feng segera dapat terhubung ke alam semesta virtual Sekte Dewa Leluhur. Jangan kecewa, ketika Raja Jin secara resmi bergabung dengan agama leluhur saya di masa depan, Anda akan menerima hadiah yang sangat besar. Kata Raja Yuzi lagi.
Luo Feng sangat gembira, seperti yang dikatakan guru, membujuk seorang Raja Dewa untuk bergabung dengan agama leluhur akan sangat bermanfaat. Terima kasih, Yang Mulia. Luo Feng menangkupkan tangannya dan melanjutkan. Juga tolong jangan menyebarkan masalah ini. Guru tidak ingin musuhnya mengetahuinya, dan saya juga tidak ingin itu menyebar. Yakinlah, masalah ini dilaporkan langsung ke Dewan Tertinggi. Sebelum Raja Jin secara resmi bergabung dengan inti, tidak ada orang lain yang akan mengetahuinya. Juga, pencarian makam Raja Dewa telah dibatalkan, dan tidak ada yang akan mengambil pencarian ini lagi, kata Raja Dewa Yuzi lagi. Mendengar ini, Luo Feng berterima kasih kepada Dewa Raja Yuzi lagi, lalu berpamitan dan pergi. Namun, Raja Ilahi Yuzi melihat ke belakang Luo Feng yang mundur, dan bergumam pelan, Fuyu, galaksi ini benar-benar mirip denganmu saat itu. Kemudian sosok itu menghilang. Luo Feng terbang menjauh dari bintang neutron di Istana Senyu, dan suara Babata bergema di benaknya lagi. Tuan, ada permintaan telepon Dahel. Selain itu, dia telah meninggalkan Anda lebih dari 10 pesan selama ini. Dal, Luo Feng tercengang. Dia segera memeriksa pesan yang dia terima di makam Raja Dewa. Selain Dal, ada juga banyak pesan dari Jaina, Qingqing dan lainnya, bahkan dalam pertempuran pembangkit tenaga listrik. Anggota periferal yang dikenal Timi dan Baki juga mengirim pesan, keduanya untuk hal yang sama, sebuah misi baru. Di alam semesta virtual Sekte Dewa Leluhur, sosok Luo Feng muncul di ruang konferensi melingkar. Ini adalah tempat pertemuan di mana Dahel memberitahunya. Di ruang resepsi, Dahel, Jaina, Qingqing, Tianmei dan Baki sudah berada di dalam, menunggu. Yin He, kamu di sini, mengapa kamu tampaknya menghilang selama waktu itu, ketika kamu melamar panggilan di alam semesta Dewa Leluhur dan kamu diberitahu bahwa kamu tidak dapat terhubung? Dahel bangkit dan bertanya ketika dia melihat Luo. Kedatangan Feng beberapa orang lain juga bangun bersama. Hehe, saya pergi ke ruang khusus untuk misi saya sebelumnya, di mana saya tidak dapat terhubung ke alam semesta Dewa Leluhur. Luo Feng tidak merinci, tetapi malah berkata, mari kita bicarakan misi ini dulu. Di tengah ruang konferensi, peta pulau kecil perlahan diputar, dikelilingi oleh sejumlah besar deskripsi teks. Nama misi, menyelamatkan Pulau Catan. Deskripsi misi, Pulau Catan, di bawah komando Dewa Leluhur saya, diserang oleh kerajaan Tianmu. Ada beberapa orang suci di kamp musuh, sejumlah besar Dewa Sejati Abadi, Dewa Sejati Kosong, dan pasukan Dewa Sejati. Situasinya mendesak, tolong cepat untuk menyelamatkan. Tujuan misi, 1. Membantu penguasa Catan dalam melawan invasi kerajaan Tianmu selama 10 zaman. 2. Membantu penguasa Catan dalam mengalahkan pasukan kerajaan Tianmu sepenuhnya. 3. Membunuh komandan kerajaan Tianmu. Hadiah misi, 100 poin untuk setiap anggota yang menyelesaikan tujuan 1, 500 poin untuk setiap anggota yang menyelesaikan tujuan 2, 1000 poin untuk setiap anggota yang menyelesaikan tujuan 3, 5.000 hingga 50.000 poin untuk membunuh musuh yang disebut pembangkit tenaga listrik tingkat suci. Kredit didistribusikan kepada anggota yang berpartisipasi dalam pembunuhan. Jatuh selama misi akan dianggap sebagai kegagalan misi. Catatan misi, semua anggota periferal dan inti dari Dewa Sejati Abadi harus berpartisipasi, dan dapat membentuk tim dan bertindak bebas, tetapi semua anggota harus bergabung dengan pasukan penguasa Catan dan menerima komando terpadu dalam pertempuran terakhir. Alasan Luo Feng dan yang lainnya ada di sini untuk pertemuan itu adalah kues tingkat Dewa Sejati Abadi yang baru diluncurkan di alam semesta Dewa Leluhur. Kues baru ini berbeda dari kues biasa dengan tingkat kesulitan yang berbeda, tetapi sebuah staf penuh pencarian. Sesuai dengan namanya, tugas semua staf adalah tugas yang harus dilakukan terlepas dari apakah Anda anggota periferal atau anggota inti. Bahkan jika beberapa anggota melakukan tugas lain, mereka juga harus menyelesaikan atau meninggalkan tugas aslinya dalam jangka waktu tertentu. Misi penuh, ini sangat jarang, kadang-kadang tidak akan muncul sekali dalam reinkarnasi, tetapi hadiah dari misi sangat kaya. Misi ini disebut Pulau Catan Penyelamatan. Pulau Catan ini adalah pulau oval di Laut Ketiadaan dekat daratan timur. Titik terpanjang berdiameter kurang dari 100 juta tahun cahaya, yang kurang dari Gaton. Kota suci, kota ini besar. Namun, Pulau Catan kecil ini sekarang telah menjadi garis depan Raja Dewa Kayu Ungu Kerajaan Tianmu melawan agama leluhur dari benua asal,
dan sekarang pasukan Raja Dewa Kayu Ungu memiliki keuntungan yang luar biasa. Faktanya, setelah kerajaan Tianmu menduduki seluruh benua timur, kekuatan agama Dewa Leluhur hampir sepenuhnya ditarik dari benua timur, dan kerajaan Tianmu juga untuk sementara menghentikan ekspansinya, dan tidak melanggar batas wilayah di luar benua timur. Untuk jangka waktu tertentu, kedua belah pihak tampaknya memiliki pemahaman diam-diam, dan perang tidak dimulai lagi. Namun, lebih dari 100 tahun yang lalu, kerajaan Tianmu memimpin sejumlah besar pasukan dan menyerbu Pulau Chatan, jembatan kultus Dewa Leluhur yang paling dekat dengan benua timur. Penguasa Pulau Chatan ini juga merupakan eksistensi yang dikenal sebagai puncak orang-orang kudus. Dia pernah menjadi jenius inti yang dibudidayakan oleh agama leluhur, dan akhirnya menerobos untuk menjadi penguasa kekacauan. Meskipun dia bukan Raja Dewa, dia juga memiliki status yang sangat tinggi dalam agama leluhur. Tuan Chatan ini juga sangat baik, di bawah serangan mendadak pihak lain, dia hampir tidak bisa mempertahankan benteng terakhir, dan menunggu penyelamatan para leluhur. Meskipun Pulau Chatan hanya pulau yang tidak signifikan, ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama kerajaan Tianmu menyerang pasukan agama leluhur di luar benua timur, jadi setelah menerima panggilan bantuan, agama leluhur segera mengadakan pertemuan untuk membahas tindakan pencegahan. Hasil akhir dari pertemuan itu adalah, untuk menghindari perluasan perselisihan lebih lanjut, sebelum kerajaan Tianmu mengirim kekuatan tempur Raja Dewa, Sekte Dewa Leluhur hanya mengirim kekuatan tempur orang suci ke bawah. Dan kali ini perang juga telah menjadi misi penuh untuk Luo Feng dan yang lainnya, kumpulan baru para jenius dewa sejati abadi di mata para eksekutif Sekte Dewa Leluhur. Ini adalah kesempatan langka untuk berolahraga. Tentu saja, selain mengirimkan para jenius dewa sejati abadi ini, Sekte Dewa Leluhur juga mengirim sejumlah orang suci. Faktanya, Luo Feng dan yang lainnya telah melihat pengenalan misi ini beberapa kali, dan mereka sudah memahaminya. Yin He, bagaimana menurutmu? Melihat semua orang hanya menatap bayangan misi, dan tidak ada yang berbicara, Jaina menanyakan pendapat Luo Feng. Sekte Dewa Leluhur ini benar-benar ingin meminta kami sekelompok dewa sejati abadi untuk berurusan dengan sejumlah orang suci. Luo Feng mengeluh, dia tidak tahu bahwa agama leluhur akan mengirim beberapa orang suci untuk membantu. Namun, poin hadiah untuk membunuh kesucian musuh cukup tinggi. Semakin tinggi hadiahnya, semakin besar bahaya misinya. Jika Anda ingin bertahan hidup, Anda harus membentuk kelompok. Kata Luo Feng lagi, dia tahu dalam pikirannya, hati bahwa Jaina dan Dahel menunggu seseorang meninggalkan pesan untuknya dan memintanya untuk berbicara, tentu saja mereka ingin membentuk tim dengannya. Itu benar, jika kita bertindak bersama, keamanan secara alami akan jauh lebih tinggi. Selain itu, ada Lord Chatan di pihak kita. Dia telah bertahan dari serangan beberapa orang suci sendirian. Dahel juga berkata, Hehe, Yin He, Baki dan aku telah menunggu untuk memeluk pahamu. Tian Mei di samping juga berkata sambil tersenyum, dia dan Baki kurang kuat, mereka hanya anggota periferal, dan dapat bertindak bersama dengan Luo Feng, Dahel dan Jaina, jauh lebih aman. Haha, Yin He, aku akhirnya bisa bertarung berdampingan denganmu. Qing Qing juga tertawa, meskipun dia adalah kuota untuk God King Gaton, dia juga anggota periferal. Dia harus berpartisipasi dalam misi ini, dan dia kekuatan, tapi itu yang terendah. Kamu harus terus menjadi maskot, kamu tidak harus bertarung, selamatkan saja hidupmu sendiri. Luo Feng mencibir. Galaksi, kamu, wajah Qing Qing memerah karena marah, dan dia mengulurkan tangan untuk menelepon. Luo Feng buru-buru mengganti topik pembicaraan dan bertanya, Giana, bagaimana kabar yang lain, dan Carotel, apakah kamu sudah menghubunginya? Wortel, saya menghubunginya, tetapi dia telah memutuskan untuk melakukan tugas itu sendiri dan tidak bekerja sama dengan orang lain. Jaina menggelengkan kepalanya. Luo Feng menghela nafas pelan, dia sangat berharap Carotel akan bergabung dengan timnya, sehingga kekuatan tempur mereka akan meningkat pesat. Namun, dia juga tahu bahwa Carotel mungkin tidak mau membentuk tim dengannya, tetapi dia masih tidak berharap Carotel memutuskan untuk bertindak sendiri. Kalau yang lain, setahu saya sudah ada puluhan tim, bahkan tim terbesar sudah mencapai 100 orang, kata Jaina. Ratusan orang, Luo Feng terkejut, kelompok jenius tingkat dewa sejati yang abadi ini, periferal dan inti berjumlah lebih dari 700 orang, tim ini sebenarnya mengumpulkan 100 orang. Apa gunanya memiliki begitu banyak orang?
Dahel berkata dengan jijik. Banyak orang juga memiliki tujuan yang besar, dan tim yang dibuat secara ad hoc tidak selaras dengan banyak orang, dan mudah untuk memiliki perbedaan. Tidak sebagus tim elit seperti kita. Itu benar, Luo Feng mengangguk dan berkata. Kemudian tim elit kami dibentuk, dengan 3 anggota inti dan 3 anggota periferal. Saya pikir lebih baik menyebutnya tim Sansan. Nama ini, Jaina dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Atau kamu bisa menerimanya. Luo Feng tidak peduli. Tim 33 hanya tim 33. Kapten Yin He adalah milikmu, dan hidup dan mati kami diserahkan padamu, kata Dahel langsung. Ya, kamu yang terkuat di sini, dan kamu adalah kaptennya. Jaina juga berkata. Hati Luo Feng tergerak, sepertinya Dahel dan Jaina benar-benar mempercayai diri mereka sendiri. Tetapi mereka benar, jika mereka tidak saling percaya, mereka akan membentuk tim Mao. Oke, serahkan saja padaku. Luo Feng berkata dengan suara yang dalam, dia secara alami akan mencoba yang terbaik untuk melindungi anggota timnya dan selamat dari misi ini. Saat berikutnya, Luo Feng telah mengendalikan istana Senyu untuk terbang menuju alam semesta dewa leluhur dengan kecepatan penuh. Setelah 3 zaman, semua jenius tingkat dewa sejati abadi dari sekte dewa leluhur akan berkumpul dan berangkat. Di alam semesta yang gelap, harta karun pesawat ruang angkasa bulat yang bersinar dengan cahaya putih melaju dengan kecepatan yang menakutkan. Ini adalah bala bantuan yang dikirim oleh sekte dewa leluhur ke Pulau Catan. Mereka telah terbang selama beberapa zaman di alam semesta yang gelap ini. Di pesawat ruang angkasa, lebih dari 700 dewa sejati abadi berkumpul di aula, dan di atas mereka menggantung 5 sosok dengan aura kuat, yang merupakan 5 orang suci yang kuat. 2 di antaranya mirip dengan manusia, 2 makhluk asing, dan yang lainnya hanyalah awan. Di antara kelimanya, pria kuat berkepala botak di tengah memiliki aura yang jauh lebih kuat daripada 4 lainnya, dan dikelilingi oleh hukum kehidupan. Dia adalah pemimpin bala bantuan kali ini. Master of Chaos of Achievement. Pada saat ini, Lord Barlow memanggil semua dewa sejati abadi untuk berkumpul, dan sepertinya ada pengumuman penting. Saya melihat suara tebal Barlow Lord bergema di udara. Baru saja, ada pesan dari alam semesta dewa leluhur bahwa pasukan tindak lanjut kerajaan Tianmu telah tiba, dan pasukan akan memulai serangan umum ke benteng Catan. Tuan Catan meminta bantuan dari Dewan, mengandalkan kekuatan dan pertahanan bentengnya saat ini. Begitu serangan umum dimulai, itu bahkan mungkin tidak bertahan selama setengah zaman. Begitu kata-kata ini keluar, Luo Feng dan yang lainnya di bawah terkejut. Kerajaan Tianmu juga memiliki bala bantuan, dan tampaknya pertempuran ini lebih berbahaya dari yang diperkirakan. Setelah negosiasi, 4 pemimpin lainnya dan saya akan mencoba yang terbaik untuk merangsang kekuatan suci untuk membiarkan pesawat ruang angkasa kelas suci ini mencapai batas kecepatannya. Untungnya, kami tidak jauh dari Pulau Catan, dan dalam 3000 tahun, kami harus dapat untuk mencapainya. Lord Barlow melanjutkan. Namun, ini akan menghabiskan banyak kekuatan ilahi 5 orang saya. Pada saat itu, kekuatan kita mungkin bahkan tidak 1/10 dari kekuatan kita yang biasa. Untungnya, sekte spiritual leluhur menyetujui harta yang dengan cepat memulihkan tubuh ilahi sebelum keberangkatan. Tentu saja, tidak peduli seberapa bagus harta itu akan dipulihkan. Tubuh ilahi juga membutuhkan waktu. Petik 2. Jadi, tugas pertamamu adalah membantu Lord Catan mempertahankan benteng setidaknya selama 100 tahun. Setelah 100 tahun, para dewa kita berlima akan dapat pulih hingga lebih dari 80%, dan kemudian kita dapat memulai serangan balik. Tuan, pihak lain awalnya memiliki beberapa nama orang suci, dan sekarang mereka datang untuk memperkuat pasukan. Diperkirakan akan ada orang suci yang kuat di antara mereka. Bagaimana kita bisa melawan dewa sejati yang abadi dan kekuatan pertahanan asli di pulau itu? Di antara para dewa sejati yang abadi, salah satu anggota luar yang kurus berkata, Tuan Catan dapat memimpin militer dan warga sipil di pulau itu sendirian, melawan pasukan besar yang dipimpin oleh kerajaan Tianmu selama beberapa zaman. Tidakkah kalian para jenius yang memilih 1 dari 10.000 tidak memiliki kepercayaan diri untuk berlarut-larut? 100 tahun, Barlow sang master mendengus dingin. Tapi, anggota periferal kurus itu ingin melanjutkan. Diam, tidak ada kata-kata lagi, dan tangani sesuai aturan. Lord Barlow berkata dengan marah.
Ini lelucon bahwa kamu masih ingin maju ke Chaos Master dengan hatimu. Chaos Master mana yang tidak marah antara hidup dan mati? Mereka yang takut mati, kamu bisa berhenti sendiri ketika misi ini selesai. Luo Feng dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi melirik pria itu dengan jijik setelah mendengar kata-kata itu. Tentu saja, musuh memiliki bala bantuan, dan agama leluhurku mengetahuinya. Itu pasti tidak akan tinggal diam. Bersiaplah, akan ada pertempuran besar dalam 3.000 tahun. Lord Barlow selesai berbicara, dan dia bergabung dengan yang lainnya, 4 orang suci yang disebut menghilang. Saat berikutnya, Luo Feng hanya merasa bahwa harta suci pesawat ruang angkasa mulai bergegas, mencapai kecepatan yang menakutkan. 3.000 tahun berlalu dalam sekejap, dan di ujung paling selatan Pulau Catan, sebuah benteng yang menjulang tinggi bermandikan berbagai warna cahaya. Blok kota luar asli di luar benteng sudah hancur, dan lebih dari 20 kereta besar berbentuk katak memuntahkan sinar cahaya dari waktu ke waktu, memasang topeng pelindung, meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Ini adalah harta mekanik kelompok dari tingkat dewa sejati abadi kerajaan Tianmu, katak bulan. Di seluruh benua asal, itu sudah termasuk dalam harta mekanik produksi massal tingkat tertinggi. Tentu saja, harta mekanik yang lebih menantang surga seperti perahu kosmik yang dikemudikan oleh Raja Dewa Wu saat itu adalah unik dan tidak dapat diproduksi secara massal. Selain Muntot, ada lebih dari 100 harta aliran mekanis kelompok tingkat dewa sejati Void yang bercampur dengan mereka, tetapi bentuk harta tingkat ini berbeda, dan mereka juga menyerang perisai benteng Catan. Di benteng yang dikelilingi oleh perisai cahaya, beberapa sinar cahaya ditembakkan dari waktu ke waktu, menembus penutup pelindung dan meluncur ke arah kelompok musuh yang mengepung. Hanya saja kekuatan serangan balik ini jelas tidak sebanding dengan kekuatan serangan musuh. Di aula benteng, Lord Catan humanoid bertangan 4 dan bersayap 2 tampak serius saat ini, dan wajahnya yang tampan penuh dengan kekhawatiran. Tuan, bala bantuan belum tiba. Serangan musuh lebih kuat dari yang diharapkan, dan energi perisai mungkin tidak dapat bertahan bahkan selama 100 tahun. Ada beberapa dewa sejati abadi berseragam berdiri di bawah, di antara mereka pemimpin satu orang mengatakan bahwa nama orang ini adalah Kafu, dan dia adalah komandan garnisun Pulau Catan. Saya tahu, Lord Catan melambaikan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, menghitung waktu, bala bantuan yang saya ajarkan harus tiba kapan saja, tetapi sekarang saya sangat khawatir tentang hal lain. Tolong beritahu tuannya dengan jelas. Kapten Kafu tercengang. Menurut tuannya, bala bantuan pasti akan tiba dalam 100 tahun, jadi apa lagi yang mengganggunya? Saya selalu khawatir bahwa ini semua adalah konspirasi. Dan perasaan ini semakin kuat, dan bahkan saya hampir yakin, kata Lord Catan tegas. Apa maksudmu, Tuan? Kapten Kafu membeku di dalam hatinya, dan firasat buruk juga muncul secara spontan. Pertama-tama, informasi kami salah. Kekuatan bala bantuan musuh jauh di luar imajinasi kami. Sejauh ini, mereka hanya mengirim kekuatan tempur dewa sejati abadi dan di bawahnya, dan mereka dengan mudah mengalahkan pertahanan kota luar dan membentuk pengepungan benteng, kata penguasa Catan. Kedua, pengepungan lawan terhadap kita, meskipun bisa disebut kekerasan, jelas tidak melakukan yang terbaik. Selama bertahun-tahun, mereka hanya mengirim dewa sejati abadi dan dewa sejati Void untuk melakukan serangan harian, menghabiskan energi perisai kita. Tapi jika mereka memanggil kekuatan perang suci untuk bergabung dalam pertempuran, saya khawatir kita telah dihancurkan. Tuan, apa maksudmu? Kapten Kafu sudah bertanya-tanya tentang ini, tetapi setelah mendengar apa yang Tuan katakan, dia masih merasa gelisah di dalam hatinya. Semuanya, seolah-olah musuh dengan sengaja membiarkan bala bantuan kita tiba sebelum kota pecah. Karena itu, tujuan mereka adalah bala bantuan kita, bukan kita, ini adalah konspirasi. Kata Lord Catan dengan wajah muram. Mencegat bala bantuan kita, apa gunanya ini bagi mereka, kata Kapten Kafu bingung. Orang-orang yang menyelamatkan Pulau Catanku kali ini adalah semua anggota dari pelatihan jenius tingkat dewa sejati leluhur agama dewa sejati. Ini adalah rahasia, tetapi kerajaan Tianmu jelas telah menerima berita itu, kata Lord Catan. Apakah Muguo ingin membunuhnya hari itu? Kapten Kafu menarik napas. Ya, saya akan memusnahkan semua jenius agama leluhur saya tahun ini. Lord Catan menghela nafas. Meskipun untuk agama dewa leluhur secara keseluruhan,
Pulau Catan kecil dan ratusan jenius yang menjanjikan bukanlah apa-apa, tetapi keuntungannya selalu harus diakumulasikan sedikit demi sedikit, dan para jenius Dewa Sejati Abadi tahun ini termasuk di antara, mengatakan bahwa ada beberapa karakter hebat yang bahkan mungkin menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi ketika mereka tumbuh dewasa. Lord Catan melanjutkan. Lalu, apakah kita harus melaporkannya ke markas? Kapten Kafu ragu-ragu. Bagi mereka, begitu bala bantuan dibatalkan, apa yang menunggu mereka adalah kehancuran kota. Saya sudah melaporkan kekhawatiran saya sebelumnya, tetapi tidak ada tanggapan. Bahkan saya melaporkan langsung ke Raja Dewa tertentu di Kementerian Urusan Militer, tetapi saya hanya mengatakan kepada saya untuk menunggu beritanya. Ini aneh. Lord Catan menggelengkan kepalanya, Ketika saya memikirkan kebocoran informasi bala bantuan, bagian dalam agama spiritual leluhur saya mungkin adalah mata-mata yang telah menyusup ke kerajaan Tianmu, dan mungkin bahkan orang dalam tingkat tinggi. Lord Catan hanya menggelengkan kepalanya dengan ringan ketika dia mengatakan ini. Tuan-tuan, apa yang harus kami lakukan? Wakil Kapten K bertanya dengan cemas. Apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa menunggu bala bantuan kita tiba, jatuh ke dalam perangkap mereka, dan kemudian mengerahkan semua kekuatan untuk bertarung sampai mati, kata Lord Catan dengan tenang. Mungkin ini adalah perang tanpa peluang untuk menang, tetapi kita tidak memiliki jalan keluar, kita hanya bisa bertarung sampai mati. Saya telah dikelilingi oleh kelompok bajingan ini selama 3000 tahun, dan saya sudah muak dengan nafas burung ini. Tidak ada penyesalan juga. Ya, membunuh satu sudah cukup, dan jika kamu mati, kamu akan mati. Dewa Sejati Abadi di bawah juga meraung. Suatu hari lebih dari 10 tahun kemudian, sebuah pesawat ruang angkasa bulat dengan cahaya putih bersinar menembus dinding membran kosmik dari benua asal dan turun ke Pulau Catan. Bala bantuan dari agama Dewa Leluhur telah tiba. Pesawat ruang angkasa bola cahaya putih yang bersinar menembus dinding membran kosmik benua asal dan menembak langsung ke arah benteng Catan. Di pesawat ruang angkasa, 5 pembangkit tenaga suci berdiri dengan sungguh-sungguh di udara lobi, dan ada 20 harta mekanik kelompok tingkat Dewa Sejati Abadi yang berbentuk burung, Suzaku, dan lebih dari 700 Dewa Sejati Abadi seperti Luo Feng telah memasukinya. Dalam pertempuran posisi skala besar ini, tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, kekuatan satu Dewa Sejati Abadi masih terlalu lemah, dan perlu untuk berkumpul bersama untuk menggunakan harta mekanik kelompok untuk mengerahkan kekuatan tempur yang cukup. Tentu saja, jika itu adalah situasi seperti jarak dekat, pembunuhan, pelarian, peran harta mekanik kelompok akan sangat berkurang. Sebentar lagi kita akan sampai di benteng Catan. Setelah aku memberi perintah, kamu akan segera membawa Suzaku menyerang untuk menekan daya tembak musuh. Catan Lord juga akan bekerja sama dengan kita untuk melakukan serangan balik, dan kemudian benteng akan menutup pertahanan untuk sementara waktu. Mari kita masuk. Selama kita bisa memasuki benteng, maka kita bisa mendapatkan kesempatan untuk bernafas. Lord Barlow, pria botak yang berdiri di tengah, berkata dengan keras. Dimengerti, lebih dari 700 Dewa Sejati Abadi di bawah ini merespons serempak. Beberapa menit kemudian, Lord Barlow melihat ke benteng Catan, yang secara kasar dapat dibedakan dari belasan tahun cahaya jauhnya, dengan ekspresi yang sedikit serius, menunggunya untuk mengeluarkan perintah untuk menyerang. Bang! Tiba-tiba, harta karun istana terbang dari kelas menengah yang disebut Sein bergetar hebat, dan bahkan 20 vermilion bird yang terdaftar di aula istana terguncang ke atas dan ke bawah. Apa yang terjadi? Banyak pria kuat merasa ada yang tidak beres, dan Luo Feng mengerutkan kening. Tidak, sebenarnya ada penyergapan. Pada saat ini, Tuan Barlow berkata dengan kebencian, dan kemudian indera ilahinya menyelidiki di sekitar istana. Namun, saat berikutnya, suaranya menjadi marah. Ini jaring naga. Ini disebut harta tertinggi dari domain puncak suci. Wajah Barlow langsung menjadi sangat jelek. Di udara puluhan tahun cahaya di atas benteng Catan, istana bulat dengan cahaya putih bersinar bergetar hebat saat ini, dan jaring cahaya yang berkedip-kedip mengelilinginya, seperti jaring laba-laba besar yang menjebak mangsa yang sekarat. Desir-desir, 12 siluet pendukung tiba-tiba muncul, setiap aura begitu tirani, semuanya disebut orang suci, dan bahkan ada 3 penguasa kekacauan. Mereka tersebar di 12 arah alam yang dibentuk oleh jaring naga yang terperangkap. Kekuatan ilahi yang kuat terus-menerus dimasukkan ke dalam jaring naga yang terperangkap melalui tubuh mereka.
Gelombang energi yang kuat dan tak tertandingi di jaring cahaya putih terus-menerus memengaruhi harta istana, dinding penahan. 10. 12 nama adalah suci. Di antara 5 nama suci para dewa leluhur di Istana Bulat, seseorang tiba-tiba berteriak, bahkan harta istana tingkat menengah ini disebut suci, begitu banyak yang lain disebut suci kuat. Bahkan dengan konsumsi harta karun domain tingkat puncak yang konstan yang disebut orang suci, itu tidak akan bertahan lama. Dan ketika Lord Barlow melihat pria monster di antara 12 yang memancarkan aura kehancuran yang kuat, dia tidak bisa menahan sedikit gemetar dalam suaranya. Malam yang gelap, itu sebenarnya kamu. Suara Tuan Barlow melewati harta istana dan menyebar ke domain jaring naga yang terperangkap. Lord of the Dark Knight, Chaos Lord yang sangat terkenal di kerajaan Tianmu. Master kacau yang memahami hukum kehancuran. Ketenarannya tidak hanya datang dari kekuatannya yang kuat, tetapi juga dari karakternya yang hampir menyimpang. Hei, Barlow, sudah bertahun-tahun aku tidak melihatmu, aku merindukanmu. Suara yang sangat tidak nyaman yang tidak dapat dibedakan dari pria dan wanita datang melalui jaring naga yang terperangkap, dan Master Malam yang berbicara. Menjijikkan untuk dilewatkan oleh seorang waria sepertimu. Lord Barlow mengutuk dengan kebencian. Kebenciannya pada Lord of the Dark Knight sangat dalam. Bukankah ini terakhir kali aku menyukai sahabatmu di depanmu? Jangan khawatir, ini giliranmu kali ini. Ketika harta istanamu dihancurkan oleh kami, aku secara alami akan mengasihanimu dengan baik. Tuan Malam Kegelapan sia-sia tersenyum Dao, nadanya penuh lelucon. Marah, pembuluh darah biru meledak di wajah Lord Barlow, giginya bergemeletuk, dan dia tidak sabar untuk mencabik-cabik orang di depannya hidup-hidup. Sahabatnya, Ji, yang telah menemaninya dalam hidup dan mati di tahun-tahun tanpa akhir, berada dalam pertempuran terakhir antara agama leluhur dan kerajaan Tianmu, dan disedot keluar dari darah ilahi oleh penguasa malam yang gelap di depan dirinya, dan berubah menjadi makhluk tak bernyawa, mayat mumi. Dia tidak akan pernah melupakan tatapan ngeri dan putus asa ketika sahabatnya, Ji, menatapnya sebelum dia meninggal. Itu adalah mimpi buruk dalam hidupnya. Pada saat ini, harta istana di jaring naga yang terperangkap bergetar semakin kuat, meskipun 5 pembangkit tenaga listrik termasuk Lord Barlow terus memberikan pasokan kekuatan suci. Pertama, perbedaan antara jumlah pembangkit tenaga listrik di kedua sisi terlalu besar. Di masa lalu, itu juga menghabiskan sejumlah besar kekuatan suci untuk bepergian, bahkan hanya setengah dari kekuatan biasa. Di tempat ketiga, harta istana ini tidak jauh berbeda dari harta domain pihak lain. Diperkirakan bahwa di bawah konsumsi semacam ini, kekuatan suci Lord Barlow dan yang lainnya akan habis dalam waktu setengah bulan, dan satu-satunya hal yang menunggu mereka adalah kematian. Akhirnya, apakah aku akan jatuh? Lord Barlow berbisik pada dirinya sendiri, dia tahu bahwa kali ini adalah situasi yang menyedihkan, dan dia hampir tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, bahkan jika aku jatuh, aku akan membuat bajingan ini membayar harganya. Mata Lord Barlow terbakar dengan kegilaan. Pada saat yang sama, dia melihat 4 orang suci lainnya di sekitarnya. Ekspresi 4 orang suci lainnya telah berubah dari ketakutan awal menjadi tekad. Mereka tidak bodoh. Mereka tahu betapa kritisnya situasi saat ini, tetapi karena mereka bisa menjadi orang suci, insting mereka secara alami sangat menentukan. Setelah menemukan bahwa tidak ada rasa takut di mata 4 lainnya, wajah Lord Barlow menjadi sedikit lebih baik, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Semuanya, ini adalah akhir dari masalah ini. Bersembunyi di harta istana adalah jalan buntu. Nanti, aku akan menahan musuh untuk semua orang. Lari untuk hidupmu sendiri, dan kamu bisa hidup satu persatu. Baluo, apa yang kamu bicarakan? Aku, Salsa, takut mati. Aku ingin mati bersama. Manusia lain bernama Seng Wonyan berkata dengan marah. Aku juga bukan pengecut. Seekor binatang aneh yang disebut orang suci juga meraung, dan yang paling penting bagi yang kuat adalah martabat. Ya, Barlow, kami bertarung dengan mereka, dan kami harus mundur beberapa langkah. 2 orang suci yang tersisa juga mulai menyatakan pendirian mereka. Diam, Lord Barlow meraung, sikapnya menjadi lebih keras, dan pada saat yang sama, aura tiraninya mulai meletus. Saya adalah panglima operasi ini. Jika Anda tidak mematuhi perintah saya, Anda murtad. Murtad. Mendengar ini, keempat orang suci lainnya semuanya mandek. Meskipun mereka dan Lord Barlow sama-sama disebut orang suci,
kekuatan dan status Lord of Chaos jauh melampaui mereka. Setelah Lord Barlow pecah, mau tidak mau tenang. Kalau begitu kami tidak ingin kamu berkorban untuk memperjuangkan kesempatan hidup kita. Harus dikatakan bahwa kamu adalah yang terkuat di sini, dan kamu adalah orang yang paling yakin untuk melarikan diri dari hidupmu. Manusia disebut orang suci, melanjutkan, tapi nadanya melunak. Saya memiliki permusuhan fana dengan penguasa malam kegelapan kali ini saya hanya akan mati tentu saja, kematian saya tidak akan membuatnya merasa lebih baik. Nada suara Lord Barlow penuh kegilaan. Mendengar ini, 4 orang bijak lainnya tidak lagi membantah. Karena kata-kata pihak lain telah sampai pada titik ini, mereka hanya dapat mendengarkan instruksinya. Kemudian Lord Barlow melihat ke bawah ke lebih dari 20 Suzaku, di mana lebih dari 700 orang jenius dari agama leluhur dari alam ini sedang berkuda. Setelah beberapa saat, Anda semua berlari untuk hidup Anda, berapa banyak yang bisa Anda selamatkan, berapa banyak. Faktanya, Lord Barlow tidak terlalu peduli dengan kehidupan para dewa sejati yang abadi ini, karena dia tahu bahwa dewa sejati yang abadi masih dapat dibangkitkan oleh Raja para Dewa ketika dia mati, dan hampir tidak mungkin bagi mereka untuk dibangkitkan. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa tujuan sebenarnya dari kerajaan Tianmu kali ini bukanlah untuk membunuh orang-orang kudus yang kuat ini, tetapi 2 yang paling istimewa dari para dewa jenius sejati yang abadi ini. Dalam jarak lebih dari 10 tahun cahaya di atas benteng Catan, istana bulat yang diikat oleh jaring cahaya putih bergetar hebat. Pada saat ini, Luo Feng sedang duduk di Suzaku dengan ekspresi bermartabat, di sebelah Jaina, Dahel, Tian Mei, dan Na Qingqing yang juga bermartabat. Mereka sedang menunggu sinyal dari Tuan Barlow, sinyal untuk melarikan diri. Pada saat ini, Lord Barlow, yang tergantung di tengah aula, berteriak keras. Sekarang, ledakkan aku, ledakan, ledakan, segera, dinding luar dari seluruh istana bola mulai menjadi transparan, dan energi tirani terakumulasi dengan kecepatan tinggi. Meskipun harta karun tipe istana sangat kuat, Lord Barlow, sebagai tuannya, dapat meledakkannya. Selain itu, energi yang terkandung dalam harta istana seperti itu jauh melebihi harta ofensif dan defensif. Di kejauhan, penguasa malam dengan mudah melihat pemandangan ini di alam melalui jaring naga yang terperangkap, tetapi wajahnya yang tampan dan mempesona tersenyum ringan, dan berkata dengan jijik. Benar saja, aku memilih untuk meledakkan harta karun istana. Apakah kamu pikir kamu dapat melarikan diri dari hidupmu dengan cara ini? Sungguh lelucon. Sudah terlambat dan terlalu cepat. Dalam waktu kurang dari 1/10 detik, dinding luar istana bulat menjadi sangat transparan, yang juga berarti bahwa semua struktur material dari seluruh harta istana telah diubah menjadi energi murni. Segera, seluruh waktu dan ruang tampak mandek, dan kemudian ledakan yang sangat kuat meletus di sekitarnya. Ledakan, energi tak terlihat langsung merobek jaring cahaya putih di dekatnya dan menyebar ke segala arah seberapa kuat ledakan harta istana suci. Bahkan jika tidak mungkin untuk menghancurkan tubuh harta karun tertinggi yang disebut puncak domain suci, tidak masalah untuk menghancurkan domain yang dibentuk olehnya. Di tengah ledakan, 20 Vermilion Bird segera melarikan diri ke segala arah setelah ledakan. Ada 4 sosok lain yang melarikan diri bersama mereka. Mereka adalah 4 lainnya yang disebut orang suci. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada Suzaku itu. Ledakan ini awalnya menyebar keluar, jadi Lord Barlow dan yang lainnya yang berada di posisi mata angin, dan Suzaku yang ditunggangi Luo Feng dan yang lainnya tidak terkena terlalu keras. Dan meskipun domain jaring naga yang terperangkap terkoyak, ruang itu masih terhalang, sehingga 4 orang suci nama tidak dapat melarikan diri dengan teleportasi. Selain keempat sosok ini, ada juga sosok yang lebih cepat, tetapi langsung bergegas menuju penguasa malam dengan kekuatan sisa ledakan seperti panah dari tali. Itu benar, itu adalah Barlow Lord bermata merah darah. Night Lord mencibir ketika dia melihat ini, dan kemudian dia dengan lembut mengetuk jarinya yang ramping seperti wanita di depannya, dan berteriak dengan suara rendah. Melompat. Tiba-tiba, api hitam coklat memenuhi seluruh ruang, langsung memusnahkan sisa ledakan harta karun istana, dan juga mengikat 20 burung vermilion yang melarikan diri ke segala arah, dan 4 yang suci, sehingga kecepatan pelarian mereka telah melambat banyak. Apa? Lord Barlow, yang juga terikat oleh api hitam, terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar memiliki harta seperti domain yang disebut puncak orang suci,
dan bahkan kekuatan harta ini bahkan lebih besar dari jaring naga yang terperangkap sebelumnya. Jadilah sedikit lebih kuat. Anda harus tahu bahwa harta karun jenis domain di tingkat suci masih sangat berharga, terutama harta karun jenis domain yang telah mencapai tingkat puncak disebut suci. Dan Master malam ini, dia benar-benar bisa mengeluarkan dua. Ini jauh melampaui harapan Tuan Barlow. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa dua harta jenis alam ini sebenarnya tidak dimiliki oleh penguasa malam, tetapi untuk sementara dipinjamkan kepadanya oleh tingkat tertinggi kerajaan Tianmu untuk pelaksanaan rencana ini. Meskipun bidang yang dibentuk oleh dua harta tidak dapat tumpang tindih, ketika satu bidang rusak, yang lain dapat segera diisi, yang dapat dikatakan sangat mudah. Aku berkata, aku akan menjagamu dengan baik. Lord of Dark Knight menjilat bibirnya dan menatap Lord Barlow dengan senyum jahat yang mesum, semuanya berada di bawah kendalinya. Kekuatannya sendiri sedikit lebih tinggi dari Lord Barlow, dan kali ini mereka memiliki keunggulan absolut dalam jumlah, dan dengan restu dari lapangan, mereka secara alami dapat menghancurkan lawan sesuka hati. Binatang buas. Lord Barlow meraung histeris, dia mengerti bahwa kali ini, tidak ada dari mereka yang akan selamat. Dia tidak takut mati, dia takut kematian tidak ada nilainya sama sekali. Pada saat ini, dia ingat adegan mengerikan seperti mayat ketika teman dekatnya jatuh. Dia tidak ingin jatuh seperti itu. Karena mereka semua mati, mereka akan mati dengan gagah berani. Pada saat ini, Lord Barlow telah membuat keputusan, meledakkan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Luo Feng, yang mengendarai Suzaku, juga diam-diam mengambil keputusan. Dia mengirimkan suaranya ke Jaina, Dahel, Qing Qing, dan bahkan Tian Mei, berkata, dengarkan instruksiku sebentar. Dia telah memutuskan bahwa dalam situasi putus asa ini, dia harus menggunakan menara bintang untuk menyelamatkan hidupnya. Harta karun seperti istana dari tingkat Raja Dewa ini pasti tidak akan terikat oleh tingkat domain ini, juga tidak dapat diserang oleh kelompok ini. Itu harus dapat memiliki jaminan menyelamatkan nyawa. Apakah akan berhasil melarikan diri atau tidak, adalah masalah lain. Dia Luo Feng tidak bisa jatuh begitu saja, meskipun dia bisa dibangkitkan oleh Raja Dewa atau mengandalkan sungai darah mayat hidup untuk bangkit. Selama dia jatuh, menara bintangnya, sayap emas kekacauan, dan yang paling penting teknik rahasia teknik asal semuanya akan hilang, tidak ada lagi. Empat lainnya sedikit terkejut ketika mereka mendengar transmisi suara Luo Feng, tetapi mereka semua langsung mengangguk setuju. Meskipun mereka tidak bisa memikirkan apa lagi yang bisa dilakukan galaksi dalam situasi putus asa seperti itu lebih baik daripada menunggu untuk mati. Meledak, meledak, meledak. Lord Barlow meraung lagi, tapi kali ini bukan lagi harta istana, tapi tubuh dewanya sendiri. Saya melihat bahwa tubuh ilahinya benar-benar berubah menjadi kekuatan kekacauan tanpa akhir, dan tiba-tiba meletus ke sekeliling. Meskipun tidak sekuat kekuatan meledak sendiri dari harta karun seperti istana, itu segera menghancurkan medan api hitam di dalamnya, rentang tertentu, membentuk kekosongan, dan kekosongan ini terus berkembang. Pada saat ini, penguasa malam adalah yang paling dekat dengan kehampaan, dan kekuatan kekacauan di tepi kehampaan dengan panik merobek medan api hitam, dan terus-menerus menyapu ke arahnya. Berkatilah aku dengan semua kekuatan ilahi. Penguasa malam melihat kekuatan kekacauan yang menggulung dengan gila-gilaan, dan ada jejak kesungguhan di matanya. Dimengerti, dua Chaos Masters lainnya, Jiu Mingsheng menjawab serempak. Segera, kekuatan suci besar yang terlihat dengan mata telanjang mengalir keluar dari tubuh mereka di malam yang gelap, dan medan api hitam yang sudah runtuh segera naik ke kekuatan, dengan panik memusnahkan kekuatan kekacauan, mencoba menenggelamkan kekosongan. Melihat situasi ini, 4 nama lain dari Sekte Dewa Leluhur yang masih jauh di dalam domain api hitam melirik mereka dan sedikit mengangguk, mata mereka berkedip dengan tekad. Dalam hal ini, peluang mereka untuk terus melarikan diri hampir nol, dan mereka bahkan tidak dapat menimbulkan sedikit ancaman satu sama lain. Daripada duduk diam, lebih baik memecahkan jaring. Pong, peng, 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 4 sinar cahaya yang sama menyilaukan menyala pada saat yang sama, dan 4 orang suci yang diproklamirkan dari agama leluhur memilih untuk menghancurkan diri sendiri pada saat yang sama. 4 lubang lainnya segera muncul di medan api hitam, merobek medan api bersama dengan lubang yang dibentuk oleh penghancuran diri Barlow. Kekuatan kekacauan yang tak tertandingi dan api hitam saling memusnahkan dengan panik, dan bidang itu sudah genting. Pada saat yang sama,
Lord of the Night dan dua Chaos Lord lainnya, Saint Kiki yang bernama 9, mengerang, dan darah menyembur keluar dari mulut mereka. Mereka memberkati medan api hitam dengan kekuatan ilahi mereka sendiri. Self-kekuatan penghancur dari 5 pria kuat ini secara alami dapat melukai tubuh dewa mereka. Faktanya, jika jumlah mereka sedikit lebih kecil, penghancuran diri dari Chaos Lord ini, Sage 4 nama, dapat sepenuhnya melukai mereka, dan bahkan menyebabkan beberapa sage mereka yang lebih lemah jatuh. Meski begitu, luka pada ke-12 orang itu tidak ringan, dan hampir semuanya telah memakan hampir setengah dari tubuh mereka. Sial, kelima orang ini benar-benar cukup baik, mereka tidak akan membuat kita merasa lebih baik ketika mereka sekarat. Lord of the Night meraung, meskipun dia berharap pihak lain dapat menghancurkan diri sendiri, tetapi dia tidak berharap bahwa penghancuran diri akan begitu mudah, bahkan tidak ada satu orang pun yang takut mati. Anda harus tahu bahwa meskipun ada kebangkitan Roh Kudus di benua asal, itu sangat jarang terjadi pada waktu itu, dan kebanyakan dari mereka tidak dibangkitkan setelah kematian Roh Kudus. Teruslah memberkati saya, pastikan untuk mempertahankan domain ini, jika tidak, akan sedikit merepotkan untuk menangkap dua orang kecil itu hidup-hidup setelah domainnya rusak. The Lord of the Night terus menularkan kepada orang lain melalui alam, dan tujuan sebenarnya mereka kali ini adalah untuk menangkap dua orang kecil itu hidup-hidup. Pada saat ini, Luo Feng dan yang lainnya juga terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Orang-orang kuat dari Sekte Dewa Leluhur benar-benar cukup kuat. Mereka mengagumi dan sangat berterima kasih. Ini juga memberi mereka secercah harapan untuk melarikan diri. Saya berdoa dalam hati. Hancurkan. Kita harus menghancurkan bidang ini. Jika medan ini rusak, 20 Suzaku mereka dapat segera melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Ditambah para dewa kuat lainnya telah terluka, sangat mungkin bahwa beberapa Suzaku akan berhasil melarikan diri. Namun, apa yang diharapkan Luo Feng dan yang lainnya tidak terjadi. Api hitam terus diberkati oleh Night Lord, tetapi kekuatan Chaos tidak memiliki tindak lanjut setelah Barlow Lord menghancurkan diri sendiri, dan itu dimusnahkan sedikit lebih sedikit. Seperti kata pepatah, satu hal naik dan satu turun, secara bertahap, medan api hitam mulai stabil, dan Luo Feng dan yang lainnya tenggelam dalam hati mereka. Ker, Hu Luo, kalian berdua akan menghancurkan 20 Suzaku, dan memaksa orang-orang kecil itu keluar. Ingatlah untuk bersikap lembut, jangan bunuh dua yang disukai Lord God King. Melihat medan api menjadi lebih dan lebih stabil, Night Lord juga lega, selama dua lelaki kecil itu dipaksa keluar dari Suzaku, di dalam medan di bawah kendalinya, dia secara alami pasti akan menangkap mereka hidup-hidup. Jangan khawatir, serahkan pada kami. Kedua dari 9 orang suci itu menjawab, dan kemudian mereka berhenti memberkati medan api hitam, dan masing-masing terbang ke Suzaku. Tetapi pada saat ini, Lord of the Night tiba-tiba menjadi pintar, dan dengan intuisi Lord of Chaos yang luar biasa, dia merasakan bahaya. Seberkas cahaya menyilaukan tiba-tiba melesat dari bawah, membombardir tempat Lord of the Night berada. Arah sumber cahaya adalah benteng Katan. Lord of Catan akhirnya bertindak. Air mata. Sinar putih yang tak tertandingi langsung merobek medan api hitam dan menembak langsung ke dada kiri Master Malam. Hati Lord of the Night membeku, disitulah Chaos Heart-nya berada. Dengan kekuatan sinar putih ini, jika Chaos Heart-nya langsung ditembak, dia pasti akan jatuh. Tidak mungkin untuk memblokir, hanya menghindar. Hampir seperti refleks terkondisi, penguasa malam menarik berkah ilahi dari domain, dan pada saat sinar cahaya menembus tubuhnya, dia bergeser sedikit ke kanan. Puff, sinar putih menembus dada kiri Tuan Malam, dan bahkan separuh kecil tubuhnya di bawah bahu kirinya menghilang, dan bentuknya menakutkan. Katan, kamu berani menyerangku. Lord of the Night yang sangat marah meraung, dan wajah iblis yang semula menjadi terdistorsi dan ganas. Dia benar-benar marah, kali ini dia terluka parah, dan bahkan jantung kekacauan sedikit retak. Pada saat ini, sesosok muncul di medan api yang agak redup. Itu adalah penguasa Catan yang bertangan 4 dan bersayap 2. Saya melihat wajahnya yang tegas dan berkata dengan sedikit sarkasme. Bagaimana dengan serangan diam-diam padamu? Sayang sekali itu tidak membunuhmu dalam satu pukulan. Sinar putih sebelumnya adalah pukulan kekuatan penuh setelah dia mengumpulkan semua energi benteng Catan, kekuatannya secara alami tidak ada bandingannya, tetapi setelah pukulan ini, benteng Catan tidak lagi dapat mempertahankan diri. Faktanya,
Ketika dia menemukan di benteng bahwa bala bantuan agama Dewa Leluhur jatuh ke dalam perangkap kerajaan Tianmu, dia segera mengirim pesan ke Raja Dewa langsungnya dan bahkan agama Dewa Leluhur senior, tetapi instruksi yang dia terima adalah untuk menahannya, masih terus pegang benteng. Lord Chatan benar-benar marah dan terkejut pada saat itu. Dia tidak mengerti apa yang dipikirkan para pemimpin senior Sekte Leluhur. Dari mengirim bala bantuan hingga masuk ke jebakan dan membiarkannya berdiri saat ini, dia merasa bahwa semuanya sepertinya Sekte Leluhur yang mengambil inisiatif. Memberi kepala umumnya bodoh. Ketidakpercayaan Lord Chatan terhadap pemimpin senior agama leluhur menjadi semakin kuat, tetapi dia hanya bisa menekan dorongan batinnya, dan tidak dapat mematuhi instruksi yang diberikan oleh pejabat senior agama leluhur, karena melanggar instruksi akan menjadi murtad. Sampai Lord Barlow dan 4 orang bijak lainnya meledakkan diri bersama, Lord Chatan tidak tahan lagi. Benar-benar salah bagi Lord Barlow untuk membunuh mereka, dan nasibnya sendiri pasti tidak akan jauh lebih baik. Murtad adalah murtad. Dia tahu bahwa bahkan jika dia tidak bisa bertahan, hasil akhirnya adalah kehancuran kota. Meninggalkan kota dan melarikan diri. Itu harus diizinkan oleh agama leluhur, jika tidak, itu akan menjadi tindakan murtad. Sekarang, dia tidak lagi memiliki harapan untuk puncak agama leluhur. Bagaimanapun, itu semua mati. Lebih baik bertarung sampai mati sekarang, mungkin itu akan merusak hal-hal baik pihak lain. Statusnya dalam agama Dewa Leluhur lebih tinggi daripada Barlow, dan dia secara alami tahu lebih banyak. Dia percaya bahwa tujuan penyergapan kerajaan Tianmu kali ini adalah 2 jenius yang paling menentang dalam agama Dewa Leluhur ini. Jadi penguasa Chatan mengambil tindakan. Tembak bersama dan bunuh Chatan untukku. Lord of the Night berteriak keras, dan dia bahkan tidak repot-repot menggunakan transmisi suara, yang menunjukkan betapa marahnya dia saat ini. 2 Chaos Masters lainnya, serta 9 nama orang suci, termasuk Ker dan Huluo yang berencana untuk menangkap Luo Feng dan mereka sebelum itu, tidak lagi memegang domain api, dan mereka semua mengepung Lord Chatan. Meskipun 12 dari mereka memiliki keunggulan absolut dalam jumlah, semuanya terluka parah, terutama Lord of the Night, yang terluka lebih parah, tentu saja. Dia tidak berani ceroboh ketika berhadapan dengan penguasa Chatan di tangannya, keadaan penuh. Di sisi lain, meskipun domain api jauh lebih lemah setelah kehilangan berkah dari kekuatan suci, itu masih cukup untuk menahan Luo Feng dan 20 Suzaku mereka, jadi penguasa malam tidak khawatir tentang mangsa yang melarikan diri. Selamat tinggal, ketika Lord Chatan melihat 12 orang mengepungnya, dia tidak terkejut tetapi bahagia, dan bahkan memiliki sedikit senyum di wajahnya. Segera setelah memikirkannya, dia berkata dengan lembut. Biyun Tian, saya melihat asap hijau muda segera mulai menyebar keluar dari posisi Lord Chatan, langsung memaksa medan api di sekitarnya kembali, dan kecepatan erosi cukup cepat. Arah di mana asap hijau muda terutama berputar persis Luo Feng dan 20 Suzaku, dan Lord Chatan sendiri sangat dekat, dan dalam sekejap mata, lebih dari 10 Suzaku tertutup. Tidak baik, Night Lord terkejut ketika dia melihat ini. Dialah yang mengendalikan medan api hitam. Dia segera menyadari bahwa asap hijau muda adalah harta nyata yang disebut Holy High. Meskipun tingkat dan kekuatan harta alam, Biyun Tian, ini jauh lebih rendah daripada alam api hitam. Pertama, alam api telah terluka parah berkali-kali, dan kedua, tidak ada berkah kekuatan ilahi lainnya kecuali malam yang terluka parah. Tuan tidak dapat diprediksi. Itu banyak terkikis oleh Biyun Tian. Pada saat ini, 18 dari 20 Suzaku ditutupi oleh asap hijau muda, termasuk yang dikendalikan oleh Luo Feng, dan semua orang di 18 Suzaku merasa bahwa kekuatan pengekangan kuat asli semuanya telah menghilang. Mereka semua segera terbang ke penguasa Chatan. Berjalan, suara Lord Chatan datang melalui bidang Biyun Tian, dan dia tidak peduli dengan 2 Suzaku yang tersisa yang tidak berada dalam jangkauan Biyun Tian. Asap hijau pucat menyelimuti dia dan 18 Suzaku dan dengan cepat melarikan diri ke tepi jurang medan api. Berkatilah aku semua dan tekan dengan seluruh kekuatanku. Gigi kebencian Master Malam yang gelap akan digerogoti. Awalnya, rencananya kali ini sangat mudah. Sangat mungkin untuk memainkan lawan dengan tepuk tangan. Saya khawatir saya bahkan tidak bisa menyelamatkan hidup saya. Mendengar perintah Lord of the Night, sosok yang semula mengelilingi Lord Chatan sedikit melambat, dan sekali lagi sepenuhnya memberkati medan api. Segera, kekuatan bidang api naik lagi, dan jangkauan bidang asap hijau muda berkurang dengan cepat,
dan kecepatan penguasa Catan juga turun secara signifikan, kecepatannya jauh lebih cepat daripada penguasa Catan. Meskipun mereka juga disebut harta alam suci, nilai tinggi dan puncak selalu tidak dapat diatasi, belum lagi pihak lain memiliki begitu banyak berkah yang kuat. Tidak, Wei Neng masih terlalu buruk. Lord Catan menghela nafas sedikit, dia merasakan tekanan besar pada domain Biyuntian, dan dia takut itu akan segera runtuh. Kemudian matanya tertuju pada Lord of the Night, yang mengejarnya. Lord of the Night yang mengendalikan harta dari domain api. Selama dia terbunuh, domain itu secara alami akan runtuh. Dengan cara itu, adalah mungkin untuk mengganggu rencana mereka dan membiarkan kedua lelaki kecil itu melarikan diri dan naik ke surga. Karena itu hanya pertaruhan. Hancurkan. Asap hijau pucat yang telah menyusut banyak tiba-tiba mengembang dengan tajam, seperti saat kecemerlangan terakhir ketika sebuah bintang sekarat. Api hitam di sekitarnya dimusnahkan seperti lilin di tiupan angin. Melarikan diri, suara Lord Catan memasuki telinga Luo Feng dan yang lainnya, dan 18 Vermilion Bird segera melarikan diri bersama ledakan Yu Wei dari Biyuntian. Tapi penguasa Catan sendiri terbang ke Master Malam tanpa ragu-ragu. Penguasa malam juga tidak bodoh, setelah dia diajar pelajaran sebelumnya, dia bersiap. Selain itu, penghancuran diri dari harta ini berbeda dari penghancuran diri yang kuat. Meskipun kekuatannya besar, itu tidak mengandung kekuatan ilahi. Oleh karena itu, meskipun domain api dimusnahkan di area yang luas untuk sementara waktu, Lord of the Night dan yang lainnya juga sangat menderita, tetapi mereka tidak terluka lagi. Set ini lagi, apakah orang-orang ini semua merusak diri sendiri? Semua orang memandang Tuan Catan yang terbang cepat, dan hati mereka tercengang. Mereka tidak ingin menderita seperti ini lagi. Yang disebut 10 tahun digigit oleh ular takut tali sumur yang terjadi. Ska, Jia Luo, kalian menyeret Catan bersamaku, dan yang lain akan mengejar mereka dengan sekuat tenaga. Pastikan untuk menangkap 2 target misi kembali. Lord of the Night segera mengeluarkan perintah, dia dan 2 Chaos Lord lainnya berurusan dengan Catan Lord, bukan memenggal kepala, tetapi ingin menahan pihak lain, sementara 9 orang bijak lainnya dengan cepat mengejar Suzaku itu, asalkan targetnya tepat ditangkap, mereka dapat bekerja sama untuk menghadapinya, penguasa Catan ini. Haha, malam yang gelap, ayo kita bertarung dengan baik. Tentu saja, penguasa Catan juga menemukan rencana pihak lain, tetapi dia tidak bisa lagi mengurus hal-hal lain, yang bisa dia lakukan hanyalah membunuh Tuan Malam dengan seluruh kekuatannya. 3 penguasa malam kegelapan tidak menjawab. Meskipun mereka lebih unggul dalam jumlah, mereka semua terluka. Untuk saat ini, yang terbaik adalah menahan Lord Catan terlebih dahulu. Kenapa, kamu tidak berani melawanku? Para antek kerajaan Tianmu semuanya pemalu. Lord Catan menyerang dan mengutuk. Catan, taktik agresif tidak berguna, dan kami secara alami akan datang untuk membersihkanmu ketika misi kami selesai. Lord of the Night menjawab bahwa mereka bertiga dapat dengan mudah menghindari serangan satu sama lain dengan mengandalkan belenggu penguasa Catan oleh domain api, dan tidak menghadapinya secara langsung. Ini benar-benar tikus pengecut. Lord Catan mengutuk dan sangat cemas, serangannya bahkan lebih ganas, tetapi dia tidak dapat melukai mereka bertiga. Bang, bang, terdengar suara 2 ledakan. Kedua Vermilion Bird, yang belum pernah dicakup oleh Biyuntian sebelumnya, telah dihancurkan oleh 2 orang suci. Lusinan dewa leluhur yang melarikan diri pada saat ledakan itu sebenarnya adalah dibunuh oleh 2 orang. Semua ditangkap hidup-hidup. Faktanya, terlepas dari orang mesum seperti Luo Feng dan Kerot, kesenjangan antara dewa sejati yang abadi dan orang suci masih terlalu besar, terutama di bawah belenggu kerajaan, hanya ada satu hal yang tersisa untuk dilakukan. 2 kapal telah dihancurkan, Catan, akan terlambat jika kamu tidak meledakkan dirimu sendiri. Melihat situasi kembali terkendali, Dark Knight Lord akhirnya menunjukkan senyum di wajahnya, dia berkata dengan sedikit provokatif, tanpa keraguan tentang 2 Chaos Lord lainnya di sampingnya. Hanya bercanda, mereka bertiga telah terluka parah, dan jika mereka menderita penghancuran diri lagi, mereka takut tidak akan mati atau cacat. Lord Catan menghentikan serangannya, meskipun dia tidak melihat ke belakang, dia sudah dengan jelas mengamati situasi di belakangnya. Akibat ledakan Biyuntian secara bertahap melemah, dan 18 Suzaku yang tersisa masih agak jauh untuk melarikan diri dari medan api, dan banyak orang suci di belakang mengejar mereka dengan sangat dekat. Mengambil napas dalam-dalam,
Lord Chatan memandang Night Lord dan berkata dengan lembut. Kalau begitu sesukamu, ayo jatuh bersama. Meskipun ada keraguan di hatinya mengapa penguasa malam masih berani memaksanya untuk menghancurkan diri sendiri, tetapi dia tidak punya pilihan. Setelah orang-orang kudus lainnya menangkap dewa-dewa sejati yang abadi itu, dia akan mati tanpa arti. Setelah itu, seluruh tubuh berubah menjadi kekuatan suci yang tak ada habisnya dan meledak, melahap segala sesuatu di sekitarnya seperti kekuatan penghancur. Melihat bahwa Lord Chatan berubah menjadi kekuatan kekacauan tanpa akhir dan meledak, kedua Chaos Lord, Ska dan Garo, penuh amarah dan mengambil posisi bertahan. Dan mata Master Malam yang gelap juga kental, dan dia berbisik di mulutnya. Domain api hitam, bakar. Dalam sekejap, medan api hitam di sekitarnya mulai menyala dengan liar, dan kekuatan yang kuat benar-benar secara stabil menekan kekuatan kacau Lord Chatan yang meledak sendiri, dan terus memusnahkannya. Malam yang gelap, kamu benar-benar menghancurkan wilayah api hitam, apakah kamu tidak takut dengan dosa orang dewasa? Melihat ini, seorang Chaos Lord pertama-tama menghela nafas lega, dan kemudian bertanya dengan beberapa keraguan. Dia tidak menyangka bahwa penguasa malam benar-benar membakar domain api hitam secara langsung. Harta ini adalah harta yang disebut puncak domain puncak suci yang dipinjamkan sementara oleh orang dewasa. Pembakaran ini sebenarnya mirip dengan penghancuran diri. Ini adalah pelepasan kekuatan harta karun satu kali. Setelah itu, harta itu tidak akan ada lagi, tetapi kekuatan penghancuran diri lebih mendominasi, sementara membakar bahkan lebih kuat. Untuk menenangkan dan lebih terkontrol. Jara, kamu memang akan dihukum karena kehilangan Black Flame Domain, tetapi jika kita tidak dapat menyelesaikan misi, saya khawatir kita bahkan tidak akan dapat menyelamatkan hidup kita. Jawab Night Lord, ketika dia memaksa Tuan Chatan untuk menghancurkan diri sendiri, dia sudah menyiapkan rencana peradangan hitam yang membara. Malam gelap benar, selama tugas selesai dan 6 lawan yang kuat terbunuh, saya percaya bahwa orang dewasa akan memaafkan saya. Selain itu, apakah Anda pikir Anda bisa selamat dari penghancuran diri barusan? Kekacauan lain Sang Master juga berkata, aku hanya merasa sedikit kasihan pada harta karun dari domain puncak itu. Benar-benar tidak berharga untuk berubah menjadi Raja Chatan. Tapi masalahnya telah sampai pada titik ini, masih penting untuk menyelesaikan tugas. Nama bijak sebelumnya benar-benar dipahami, kebenaran ini. Dalam waktu singkat, kekuatan kekacauan yang dihasilkan oleh penghancuran diri Lord Chatan pada dasarnya telah dimusnahkan, dan medan api masih menyala, jelas masih ada kekuatan yang tersisa yang belum habis. Pada saat ini, penguasa malam kegelapan mengalihkan pandangannya ke 18 Suzaku yang masih berjuang untuk melarikan diri, dan sudut mulutnya sedikit naik. Meskipun seluruh proses berliku-liku, semuanya akhirnya di bawah kendalinya lagi, dan dia tertawa kecil. Masih berjuang. Tidak ada yang bisa lari. Kemudian dia memikirkannya, dan 18 burung vermilion di wilayah api hitam meledak seperti kembang api pada saat yang sama, sangat indah, dan ratusan dewa leluhur agama dewa sejati abadi segera melarikan diri seperti semut. Medan api akhirnya benar-benar menghilang. Faktanya, penguasa malam dapat sepenuhnya memusnahkan ratusan dewa sejati abadi dengan kekuatan yang tersisa sekarang, tetapi dia mendapat perintah kali ini untuk menangkap tujuan misi. Itu sebabnya itu baru saja menghancurkan harta mekanik yang ditunggangi lawan. Tangkap mereka semua hidup-hidup, jangan biarkan target misi kabur. Penguasa malam kegelapan memerintahkan jenius agama dewa leluhur yang melarikan diri seperti burung yang ketakutan. Pada saat yang sama, tiba-tiba lusinan sinar energi menembak langsung ke pangeran kegelapan dan yang lainnya, dan lusinan harta mekanik muncul di pinggiran. Itu adalah penjaga kota-kota Chatan. Ketika penguasa Chatan memutuskan untuk mengambil tindakan, dia meminta mereka untuk melarikan diri untuk hidup mereka sendiri, tetapi kebanyakan dari mereka memilih untuk mati bersama penguasa kota, menyergap di pinggiran medan api, dan menunggu kesempatan. Ini benar-benar mencari kematian. Ada jejak kesuraman di wajah penguasa malam, dan gelombang tangannya menghancurkan sinar energi, dan kemudian sosoknya menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di dekat harta mekanik. Saya melihat malam yang gelap mendominasi kehampaan, dan dinding luar Vermilion Bird mulai berputar dan berubah bentuk, dan dalam waktu kurang dari setengah detik, itu meledak ke langit yang penuh cahaya dan hujan, dan tidak ada yang kehabisan. Sangat mudah bagi seorang master yang kacau untuk berurusan dengan harta mekanik tingkat dewa sejati yang abadi.
Setelah jatuhnya penguasa Catan dan pembakaran domain api hitam, ruang ini tidak lagi diblokir dan dapat diteleportasi. Tentu saja, untuk berteleportasi di benua asal, hanya mereka yang disebut orang suci atau memiliki peluang khusus seperti Carotel hanya orang yang bisa melakukannya. Sisa kerajaan Tianmu disebut orang suci, dan mereka semua berteleportasi untuk menyerang harta mekanik itu. Sebagian besar dari lusinan harta mekanik dihancurkan dalam sekejap, dan banyak anggota penjaga kota Catan, termasuk Kapten Kavo, terbunuh di titik. Dua Chaos Masters lainnya mencoba menangkap para jenius Eternal True God di dekatnya dengan mudah, seperti elang yang menangkap ayam. Dalam sekejap mata, lusinan orang telah ditangkap oleh mereka dan dilemparkan langsung ke harta karun segel. Pada saat ini, penguasa malam tiba-tiba menemukan bahwa salah satu dari ratusan dewa sejati abadi yang melarikan diri ke segala arah tiba-tiba menghilang, dan orang yang menghilang adalah Carotel. Teleport, itu target nomor 1, kalian berdua bawa 5 orang untuk dikejar, jangan biarkan dia kabur. Target nomor 2 adalah tanggung jawabku. Lord of the Dark Knight berteriak bahwa mereka mendapatkan berita dari agama dewa leluhur kali ini, dan mengetahui bahwa agama dewa leluhur memiliki 2 jenius dengan tubuh ilahi yang sempurna, dan menggambarkan karakteristik umum. Tetapi mereka semua disebut orang suci, dan mereka tidak dapat mengenali tubuh dewa yang sempurna secara sekilas, jadi mereka bersiap untuk menangkap mereka semua dan membawa mereka kembali ke kerajaan Tianmu, tetapi ketika Carotel berteleportasi, identitasnya ditemukan. Segera, Lord Ska dan Lord Galos segera berteleportasi dan mengejar fluktuasi spasial teleportasi Carrot. Dikatakan bahwa Luo Feng memutuskan untuk membawa Jaina, Dahel, dan yang lainnya untuk bersembunyi di Menara Bintang ketika nama pihak lain dan teleportasi Santo menghancurkan penjaga kota Catan. Tetapi ketika dia menyadari bahwa Carotel telah berteleportasi dan melarikan diri, dan ada 7 orang yang berteleportasi untuk mengejarnya pada saat yang sama, dia berubah pikiran. Tujuan kerajaan Tianmu adalah aku dan Carrot, kalian semua berlari untuk hidup kalian dan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan hidup kalian. Dia berkata kepada beberapa orang, Yin He, hati-hati, jika kamu tidak bisa melarikan diri, ledakkan dirimu, dan aku akan membiarkan ayahku menghidupkanmu kembali secepat mungkin. Jaina tidak bodoh, dia telah menemukan tujuan pihak lain, dan setelah berbicara, dia memilih arah untuk melarikan diri dengan cepat. Baik Dahel dan Tianmei hanya mengangguk ke arah Luo Feng dan melarikan diri ke arah yang berbeda, situasi ini di luar ibu mertua dan ibu mertua mereka. Adapun Qingqing, setelah memberi Luo Feng pandangan yang rumit, dia melarikan diri dengan cepat tanpa ragu-ragu. Ini agak tidak terduga bagi Luo Feng. Dia awalnya berpikir dia perlu mengeluarkan lebih banyak kata. Morosa, kali ini terserah padamu. Luo Feng berbisik di dalam hatinya. Tuan, jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik. Morosa menjawab, tetapi nadanya juga sangat serius. Meskipun dia disebut orang suci, dia hanya disebut orang suci, dan tempat terendah disebut orang suci yang tinggi. Segera, sosok samar muncul di belakang Luo Feng, dan kemudian sosok Luo Feng menghilang seketika. Teleport, itu target 0. 2. Bagaimana mungkin dia bisa berteleportasi juga? Night Lord menemukan hilangnya Luo Feng saat menghancurkan harta mekanik terakhir, tetapi dia tidak memperhatikan penampilan Morosa. Hu Luo, kamu tinggal dan bersihkan medan perang. Jika kamu bisa menangkapnya, kamu bisa membunuhnya jika kamu tidak bisa menangkapnya. Sisanya dan aku akan mengejar target kedua. Knight memerintahkan, dan kemudian dia menghilang, mengejar Luo Feng, yang melarikan diri dengan teleportasi. Morosa, bisakah kamu lebih cepat? Ratusan tahun cahaya jauhnya, Luo Feng dan Morosa muncul. Mereka telah berteleportasi hampir 100 kali berturut-turut, dan setiap kali mereka berada di arah yang berbeda, mereka hanya ingin bergoyang, mungkin untuk kehilangan lawan. Tuan, saya hanya bisa berteleportasi 7 atau 8 tahun cahaya dengan Anda paling banyak. Morosa sedikit lelah. Meskipun dia juga dewa yang sempurna, tetapi bagaimanapun juga, dia baru saja menjadi orang suci. Dengan teleportasi yang begitu sering, dia juga sedikit lelah. Saat Morosa hendak berteleportasi lagi, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berseru. Tidak, ruangnya terhalang. Aku melihat sesosok muncul kurang dari setengah tahun cahaya dari mereka. Itu adalah penguasa malam. Separuh tubuhnya yang dilumpuhkan oleh penguasa Catan telah diperbaiki,
dan senyum tipis muncul di wajahnya yang dingin dan muka setan lagi. Kenapa, kamu tidak melarikan diri? Kamu masih memiliki Saint Guard, aku benar-benar tidak menyangka. Lord of the Night terkekeh, dan sekarang ruang ini telah diblokir olehnya, dia percaya bahwa dia adalah seorang Chaos Lord untuk berurusan dengan Saint Elementary, dewa sejati yang abadi belum ada di tangan. Segera, penguasa malam terbang menuju Luo Feng, mencoba menangkap penjahat dalam satu gerakan. Morosa dan Luo Feng melarikan diri dengan kecepatan tinggi, tetapi blokade luar angkasa juga mempengaruhi kecepatan terbang mereka sampai batas tertentu, dan saya melihat bahwa penguasa malam mengejar semakin dekat. Tuan, orang bijak lainnya belum tiba. Saya akan memblokirnya. Anda dapat melarikan diri dengan cepat. Melihat situasinya tidak baik, Morosa berkata dengan mendesak kepada Luo Feng. Karena Lord of the Night telah memblokir ruang, orang-orang kudus lainnya tidak dapat berteleportasi. Satu-satunya musuh yang mereka hadapi adalah Lord of the Night, yang telah terluka parah untuk saat ini. Morosa berencana bertarung sampai mati untuk Luo Feng. Tidak, Morosa, meskipun dia terluka parah, bagaimanapun juga dia adalah penguasa kekacauan, dan kamu bukan lawannya. Masuki menara bintang bersamaku, dan aku akan memberitahu Raja Dewa langsung di bawah sekte Dewa Leluhur untuk menyelamatkannya, dia. Luo Feng dengan tegas menolak proposal ini. Dia tidak ingin kehilangan kekuatan tempur Morosa yang kuat dengan sia-sia, dan bahkan jika Morosa memblokir Lord of the Night untuk sementara waktu, masih ada 4 orang suci lain yang menunggunya di luar angkasa, blokade, dan dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Sekarang, satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidupnya adalah masuk ke Menara Bintang. Adapun apakah Gereja Dewa Leluhur tidak akan mengirim Raja Dewa untuk menyelamatkannya, itu masalah lain. Melihat bahwa penguasa malam akan menyusul, dan ketika Luo Feng hendak melepaskan pagoda bintang, sebuah mutasi menonjol. Sebuah retakan besar tiba-tiba muncul ke arah di mana keduanya melarikan diri dengan kecepatan tinggi, bahkan sebelum mereka bisa bereaksi, mereka jatuh ke celah itu dan menghilang. Wajah penguasa malam yang gelap, yang akan berhasil, tiba-tiba menjadi sangat bersemangat, dengan keterkejutan, kemarahan, linglung, dan sedikit ketakutan. Tapi bagaimanapun juga dia adalah penguasa kekacauan, seberapa kuat hatinya, dan dia memutuskan untuk mengebor celah ruang ini dalam sekejap. Karena dia tahu bahwa jika dia kembali seperti ini, tuannya pasti tidak akan membiarkannya pergi. Sungguh aneh bahwa celah ruang menghilang dengan aneh ketika Master Malam hendak masuk, sama tiba-tibanya dengan kemunculannya. Lord of the Night pucat, dan setelah retakan muncul, blokade luar angkasa yang dia lemparkan tidak lagi berlaku. 4 sosok orang suci lainnya muncul. Mereka semua memandang Lord of the Night yang berdiri di udara, dan bertanya dengan beberapa keraguan. Tuan, di mana target kedua? Apakah sudah ditangkap oleh Anda? Night Lord tinggal sebentar sebelum menggelengkan kepalanya sedikit pahit. Mereka menghilang. Hilang. Apa artinya menghilang? Bukankah kamu memblokir ruang sebelumnya? Semua orang terus bertanya, bingung. Dan penguasa malam tidak berminat untuk menjawab pertanyaan mereka. Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah bagaimana menghadapi murka orang dewasa itu. Luo Feng melewati celah ruang itu dalam sekejap dan datang ke dunia asing, dan dia segera menyadari bahwa dunia ini bukan milik benua asal. Karena itu mirip dengan pengalaman makam Raja Dewa sebelumnya, hati dewa sejatinya kehilangan kontak dengan alam semesta tanah sucinya lagi. Pada saat ini, dia tidak dapat terhubung ke alam semesta dewa leluhur benua asal, dengan kata lain, dia kehilangan semua kontak dengan dunia luar. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa Morosa, yang telah melewati celah ruang bersamanya, telah menghilang, dan tuannya tidak dapat lagi merasakan keberadaan Morosa. Ini benar-benar tidak mungkin, Morosa adalah budak jiwanya, jiwa mereka terhubung, tidak peduli seberapa jauh jarak mereka harus dapat memahami keberadaan satu sama lain dan melakukan tingkat kerja sama tertentu, komunikasi benar. Dan sekarang, koneksi itu hilang. Luo Feng merasakan kegelisahan yang kuat. Akan buruk jika Morosa dibebaskan dari perbudakannya. Ini adalah hal terakhir yang ingin dia lihat. Dia bahkan menyesali bahwa dia tidak bersembunyi di Menara Bintang lebih awal, bahkan jika itu akan mengungkapkan bahwa dia memiliki harta karun istana Raja Dewa dan menyebabkan masalah yang tak terbayangkan, itu masih lebih baik daripada kehilangan Morosa, pelayan Raja Binatang. Untungnya, hati Luo Feng masih sangat ditentukan. Setelah tertekan beberapa saat,
dia berhenti memikirkannya. Yang paling penting adalah mencari tahu di mana dia sekarang dan bagaimana cara kembali ke benua asal. Adapun Morosa, dia bisa hanya pasrah pada takdir. Luo Feng melihat sekeliling dengan hati-hati, dan menemukan bahwa dia berada di tengah hutan perawan yang lebat. Dengan ukurannya saat ini, hutan ini benar-benar bisa disebut pohon yang menjulang tinggi. Dia mencoba terbang di langit, tetapi menemukan bahwa hambatan terbang di sini jauh lebih besar daripada di benua asal, dan kecepatan batas yang bisa dia capai hampir 10.000 kali lebih lambat dari benua asal. Bukan karena kekuatannya telah mundur, itu karena dunia ini, atau ruang dari alam rahasia ini terlalu stabil, seperti perbedaan antara dunia peri dan dunia fana dalam novel dongeng. Jelas di dunia fana cukup untuk menghancurkan langit dan bumi, setelah tiba di negeri dongeng, Anda mungkin tidak bisa terbang. Tentu saja, Luo Feng belum jatuh ke dalam situasi seperti itu. Dia masih bisa terbang saat terbang. Faktanya, dia mencoba yang terbaik untuk terbang ke atas, mencoba meninggalkan dunia rahasia yang aneh ini. Tetapi semakin tinggi dia terbang, semakin besar perlawanan yang dia temui. Ketika perlawanan itu terlalu besar untuk dia tanggung, dia masih belum menemukan batas dari alam rahasia ini. Aku asteris, apa-apaan TMD ini? Jatuh dari langit, Luo Feng tidak bisa tidak bersumpah. Dia sekarang telah kehilangan hubungannya dengan alam semesta tanah suci, dan kecepatan pemulihan Divine Power menjadi sangat rendah. Untungnya, ruang internalnya membawa banyak harta yang dapat memulihkan kekuatan ilahi, tetapi itu tidak ada bandingannya dengannya. Untuk tubuh ilahi yang besar dan sempurna, itu tidak dapat disia-siakan. Sepertinya kita hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Mari kita bertanya kepada seseorang terlebih dahulu. Luo Feng berkata pada dirinya sendiri, dia telah menemukan bahwa ada beberapa binatang buas di hutan purba ini, tetapi mereka tidak tercerahkan, binatang buas, maka keberadaan kehidupan berakal juga harus diterima begitu saja. Setelah itu, Luo Feng mulai melakukan perjalanan melalui hutan, dia bahkan tidak menggunakan harta jenis istana, yang juga akan membutuhkan kekuatan suci. Sudah lama sejak aku berjalan seperti ini. Ini seperti memasuki area hutan belantara untuk pertama kalinya di bumi. Luo Feng, yang bepergian melalui hutan, menghela nafas tanpa menyadarinya. Dalam perjalanan, dia menemukan binatang buas mengintai di sekitarnya dari waktu ke waktu. Sebagian besar binatang buas ini hanya memiliki kekuatan penguasa alam semesta, dan beberapa dari mereka mencapai tingkat dewa sejati. Di dunia ini, binatang buas di tingkat dewa sejati bahkan tidak bisa terbang di udara. Hah, sepertinya seseorang berkelahi di depanmu. Pada saat ini, Luo Feng merasa bahwa sepertinya ada pertempuran yang terjadi di depannya, dan jaraknya tidak terlalu jauh, dan jangkauan deteksi indera ilahinya saat ini juga telah turun secara signifikan. Segera, Luo Feng mempercepat langkahnya, dan setelah beberapa saat, dia menemukan kedua sisi pertempuran. Itu adalah sekelompok binatang buas yang menyerupai Triceratops di era dinosaurus bumi, dan mereka mengepung tim manusia yang terdiri lebih dari selusin orang. Yang mengejutkannya adalah bahwa pakaian tim manusia mirip dengan pakaian dan pakaian peradaban Tiongkok kuno di bumi, dan kelompok orang itu sendiri berambut hitam dan berkulit kuning, dan kebangsaan Han masih hidup dan sehat. Tidak mungkin. Rahang Luo Feng jatuh kaget. Hidupnya tidak ada habisnya. Ras yang dia temui adalah sebanyak pasir sungai Gangga, tetapi dia tidak pernah menemukan balapan begitu mirip dengan peradaban Cina. Ada sekitar 30 binatang buas yang dikepung, sebagian besar berada di tingkat penguasa alam semesta, hanya 2 dari mereka yang secara signifikan lebih besar, dan mereka memiliki tingkat dewa sejati. Dan tim manusia itu hanya memiliki 1 dewa sejati, seorang pria besar dengan kapak raksasa, dan sisanya hanyalah kekuatan penguasa alam semesta, tubuh. Lindungi nona muda untuk melarikan diri. Aku tidak bisa menghentikannya lama-lama. Pria besar dari dewa sejati sudah terluka oleh pengepungan 2 binatang tingkat dewa sejati. Paman Luo, dan semua orang, kamu harus lari untuk hidupmu sendiri, jangan khawatirkan aku. Yang dikelilingi oleh lebih dari 10 penjaga di tengah adalah seorang wanita cantik dengan pakaian putih yang berkibar seperti peri, dia jelas merupakan orang dengan status tertinggi dalam tim. Ada sedikit tekad dalam suaranya, tidak ada kepanikan sama sekali. Begitu Luo Feng menanyakan ini, dia memiliki kesan yang baik tentang wanita ini. Dalam hal ini, tidak mungkin bagi seseorang untuk melindunginya dan melarikan diri. Hanya dengan melarikan diri seseorang dapat bertahan. Namun,
Kekuatan wanita ini baru saja mencapai penguasa alam semesta level, dia sendiri takut mati. Hanya saja setelah kata-katanya, tidak ada penjaga yang melarikan diri, dan mereka bahkan mengepung wanita itu lebih dekat, melindunginya dari bergegas ke tepi kawanan, di mana kawanan itu benar-benar menyebar. Lindungi Nona, cepat keluar. Melihat ini, lebih dari 10 penjaga mencoba yang terbaik untuk menerobos celah. Pada saat ini, seekor binatang buas 2 kali ukuran individu biasa bergegas keluar dari celah dan bergegas menuju kerumunan binatang buas itu. Ya Tuhan, masih ada satu. Banyak penjaga tersentak. Langit mati untuk keluarga Lin saya. Kemudian dewa manusia yang sebenarnya memperhatikan pemandangan ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit dan menghela nafas, dan bahkan kapak besar di tangannya tidak dapat digenggam. Saya melihat binatang buas itu melompat tinggi, dan tubuhnya yang besar menabrak kerumunan. Tepat ketika semua orang putus asa, menunggu dewa kematian datang, cahaya pedang merah darah tiba-tiba menyala, dan kemudian binatang buas di udara terkoyak, dan darah menghujani seluruh tanah. Saat berikutnya, sisa binatang buas, termasuk 2 binatang tingkat dewa sejati lainnya, semuanya melarikan diri, dan menghilang dalam sekejap mata. Meskipun mereka tidak beradab, mereka juga tahu bagaimana menghargai hidup. Selusin penjaga saling memandang dengan cemas, dan mereka masih belum menyadari apa yang terjadi. Pada saat ini, sesosok berjalan keluar dari belakang mayat binatang buas, dengan baju besi perak dan rambut hitam, dan pedang panjang berwarna darah di tangannya. Dia sangat tampan dan memandang semua orang sambil tersenyum. Gadis kecil Lin Wuer, aku tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Tuan Muda. Wanita itu adalah yang pertama bereaksi, dia buru-buru melangkah maju dan memberi hormat pada Luo Feng, dan berkata dengan singkat. Upacara ini mengejutkan Luo Feng lagi. Dia mengetuk kepalanya untuk memastikan bahwa dia tidak berada dalam permainan virtual keabadian. Dia berpikir dalam hati apa rahasia alam ini, dan bagaimana bisa begitu mirip dengan peradaban Tiongkok kuno. Namaku, oh tidak, di Luo Feng berikutnya, berani bertanya kepada gadis itu di mana tempat ini. Tanya Luo Feng, belajar dari plot serial TV kostum kuno dari ingatan, dan bahkan dia sendiri merasakannya, kelas 2 tidak ada bandingannya, tapi kali ini dia menggunakan nama aslinya, dia tidak ingin dipanggil Tuan Muda Yin He. Ini adalah wilayah Kabupaten Luojiang di Prefektur Qingming, Tuan Luo, Anda tampaknya bukan orang lokal dari pakaian Anda. Wanita bernama Lin Wuer memandang Luo Feng dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Pria di depannya memiliki rambut hitam pendek, dan pakaian serta armornya benar-benar berbeda dari mereka, dia belum pernah melihat gaun seperti itu di benaknya. Baru saat itulah Luo Feng menyadari bahwa dia tampak sedikit terlalu avant-garde dibandingkan dengan mereka, dan berkata dengan sedikit malu. Saya berkeliling, tetapi sekarang sepertinya saya sedikit tersesat. Saya juga meminta gadis itu untuk membantu memimpin jalan. Tersesat, Luo Feng mengucapkan kata-kata ini, dan lebih dari 10 orang tercengang, meskipun orang di depannya sangat kuat, dia sebenarnya orang gila. Tuan Luo, jika Anda tidak memiliki rencana perjalanan tertentu, dapatkah Anda menemani saya? Pria dewa sejati Paman Luo mengedipkan mata kepada Lin Wuer. Lin Wuer segera mengerti dan mengundang Luo Feng untuk menemaninya. Tunggu bersamamu. Luo Feng berpikir sejenak setelah mendengar kata-kata itu. Sebenarnya, dia punya rencana di dalam hatinya, tetapi dia tidak tahu kemana pihak lain akan pergi, jadi dia tidak bisa setuju terlalu cepat. Ya, saya sedang menunggu tujuan perjalanan ini ke kota Kabupaten Luojiang. Ada sekitar 5 hari untuk pergi dari sini. Jika Anda belum pernah ke kota Kabupaten Luojiang, Tuan Luo, Anda harus pergi dan melihatnya. Paman Luo segera setuju. Oke, kalau begitu aku akan merepotkan kalian semua. Luo Feng mengangguk, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Berbicara dengan orang-orang kuno, ini benar-benar melelahkan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.